Seorang pria secara tidak sengaja menyelamatkan seorang wanita cantik. Siapa sangka dalam sekejap dia akan mengalami plot penguasa. Namun wanita cantik yang terluka tidak akan tahu. Pria di depannya kemarin adalah orang yang sekarat. Ternyata tunangan pemuda itu mengenal seorang pria bernama Simen. Jadi dia berkolusi dengan surat cinta untuk mengikat pemuda itu. Segera setelah itu, dengan sebuah pedang patah, dia menusukkan ke pinggang pria itu. Tetapi tusukan ini tidak merenggut nyawa pria itu, melainkan membuat pria itu mendapatkan berkah dan menguasai ilmu yang hebat. Saat ini, terlihat pemuda itu dikelilingi oleh ribuan aliran energi pedang. Detik berikutnya, aliran energi pedang itu menerobos ke langit. Saat itu tiba-tiba terdengar suara seorang roh pedang wanita. Aku adalah dewa pedang yang disebut keturunan yang beruntung. Darah dan semangat 9 kali. Pedang ilahi sambut aku, tanpa warisan. Kemudian pria itu dibawa oleh roh pedang ke tempat yang misterius. Saat itu pemuda itu tidak hanya sembuh dari luka. Roh pedang yang sebelumnya juga berubah menjadi gadis berpakaian merah. Melalui roh pedang, pemuda itu baru tahu, tajam yang putus tadi adalah artefak yang ditinggalkan oleh dewa pedang yang kalah. Darah yang ada di tubuh pemuda itu mengaktifkannya. Kemudian, gadis berbaju merah itu menyuntikkan seluruh kekuatan pedang ke dalam tubuh pria itu. Dalam sekejap, pemuda itu merasakan peningkatan kekuatan di seluruh tubuhnya. Hanya dalam beberapa menit, pemuda itu naik pangkat menjadi penari 6 kuda. Namun saat dia merasa sangat senang, roh pedang justru memberitahunya, kini nyawa pelayan perempuan itu terancam. Mendengar hal ini, pemuda itu segera bergegas untuk menyelamatkan. Apa salahku? Masih memikirkan sampah itu. Tuan muda, selama kau mengikuti aku akan membawamu menikmati hidup. Hari ini aku akan menyelesaikan urusanmu. Ibu Lingling, mencari mati. Tuan muda, buka matamu lebar-lebar, lihat dengan jelas. Lihat bagaimana aku bermain dengan wanitamu hari ini. Tuan muda, jangan khawatirkan aku. Kamu bukan tandingan mereka. Jangan takut, aku akan menyelamatkanmu. Hanya dengan satu gerakan, pemuda itu menghabisi musuhnya. Kamu sangat mirip. Namun, saat dia menyelamatkan pelayan itu, tiba-tiba racun dingin dalam tubuh wanita itu kambuh. Pemuda yang tak berdaya hanya bisa membawa pelayan itu ke apotek. Namun, pria itu kini telah ditolak lamaran oleh tunangannya, dan juga dicopot dari posisi sebagai pewaris. Orang-orang dari keluarga Ye menyatakan tidak akan memberikan obat. Seandainya bukan karena orang tuaku yang membantu dulu, keluarga Ye dari Yang Cheng sudah tidak ada lagi. Siapa di antara kalian yang tidak pernah menerima kebaikan dari orang tuaku? Dan lelaki tua Yemo itu, untuk meraih posisi, merendahkan diri kepada orang tuaku untuk menetapkan pertunangan antara aku dan Ye Xuan. Setelah itu, dia mengabaikan semua pendapatku, menghancurkan 5 jalurku, merampas hartaku. Kini ingin membatalkan pertunangan saya, mengambil posisi saya sebagai tuan muda. Kalian sebagai anggota senior keluarga Ye, berkat orang tua saya, dan Yemo yang tua itu, demi mendapatkan kekuasaan, merendahkan diri kepada orang tua saya untuk mengatur hubungan saya dengan Ye Xuan. Ketika guru saya membuat saya kehilangan kemampuan saya, menggali 5 nadiku, merampas harta bendaku. Kini ingin membatalkan pertunangan kita, menghapus posisiku sebagai pemimpin muda. Kalian sebagai para tetua dari keluarga Ye, bukan hanya tidak menegakkan keadilan, justru membantu kejahatan. Ini adalah keputusan bulat dari kami para tetua. Karena kamu tidak memiliki kesempatan untuk berlatih, lebih baik menjadi manusia biasa. Menjalani sisa hidup ini, bukanlah hal yang buruk. Baik, dulu aku berjuang untuk keluarga Ye. Kalian yang memohon agar aku menjadi tuan muda keluarga Ye. Sekarang, aku Li Zhao. Kalian yang telah mengusirku. Sudahlah, orang pergi, teh pun dingin. Tapi aku telah menciptakan banyak prestasi untuk keluarga Ye. Bahkan harus mengambil kembali obat penyelamatku yang seharusnya menjadi milikku. Bukankah itu tidak berlebihan? Baru saja, Nona Ye Xuan dan Tuan Muda Si Men sama-sama terbangun. Dasar 5 saluran benar-benar mengguncang dunia. Mengguncang seluruh kekaisaran. Bahkan yang teratas dari 5 sekte besar, Sekte Suci Xuantian, juga terkejut. Telah ditunjuk Tuan Muda Simen untuk bergabung dengan sekte. Sementara Nona Ye Xuan akan menikah dengannya. Akan diumumkan di pertemuan klan 3 hari lagi. Oleh Xuantian Shengzong di depan umum. Dan menguasai keluarga Ye. Menjadi kepala keluarga Ye. Sebelum bertapa, dia berkali-kali berpesan padaku untuk tidak memberimu obat. Ye Chen. Kami juga sangat sulit, ya. Ini membantu kamu. Tapi itu akan membuat elders besar marah. Ye. Aku Ye Xuan, ini kamu lagi. Tuan Muda Xuanger. Aku hampir tidak bisa bertahan. Jika aku mati, tolong bawa abu jenazahku di dekatmu. Aku ingin selalu menemanimu. Jangan bicara sembarangan, Xuanger, kamu tidak akan mati. Aku pasti tidak akan membiarkanmu mati. Cepat berikan obatnya padaku. Ini adalah utang yang aku pinjam dari kalian. Aku akan membayarnya beserta bunga di kemudian hari. Meletakkan. Hanya berpikir aku mohon padamu. Saya mohon Anda,
Bisakah Anda melakukannya? Kamu Chen mengatakan yang sebenarnya. Meskipun pil ROS itu mahal, tapi kami masih punya banyak. Tapi apakah pelacur pelayan Anda layak? Hanya sampah saja. Menggunakan juga sia-sia. Jika kamu berlutut dan memohon kepada kami, saya bisa mempertimbangkan untuk memberi sedikit padamu. Jika kamu tidak mau, maka saya ucapkan selamat lebih awal. Kamu telah kehilangan satu beban. Kedepannya, kamu, dewa pengemis. Kalian yang memaksa saya, jimat pengikat alkohol purba, tahan saya. Anak muda, ambil obatnya dan cepat pergi. Jika tidak, akan terlambat. Ingat ini baik-baik. Saya tidak hanya akan mengambil kembali obat saya akan mengambil kembali semua yang menjadi milik saya, dan mengembalikannya 10 kali lipat. Selain itu, beritahu Ye Xuan, di pertemuan besar setelah ketiga orang itu, saya akan menjatuhkannya saat dia paling bangga. Dan benar-benar menghapusnya dari tempat tingginya. Apa? Anak ini, Ye Chen, ternyata seperti ini. Sepertinya dia masih memiliki rahasia yang belum terungkap. Tapi hanya dengan dia yang tidak bisa berlatih dan bergantung pada kekuatan luar. Berani meminta balas dendam dariku. Aku menunggu dia. 3 hari lagi, tunggu aku menyatukan 5 jalurku sepenuhnya. Di kota yang tidak akan ada lawan bagi Ye Xuan. Jika dia berani datang, pasti akan memalukan diri sendiri. Kalau begitu bagus, tapi jangan sekali-kali melanggar prinsip. Kalian berdua bisa mengatur orang dalam radius 10 li. Meskipun harus menggali tanah sedalam 3 kaki, temukan Ye Chen dan yang lainnya. Bagaimana dengan gadis itu? Obatnya tinggal 1 butir. Suanger sepertinya tidak akan bertahan lama. Saudari peri, api racun bawaan Suanger. Apakah ada cara? Pergilah ke pegunungan pohon iblis di selatan. Di sana ada 1 bunga salju, yang bisa sementara menekan racun apinya. Terima kasih atas petunjukmu, saudari. Selain itu, sebaiknya kamu perhatian pada dirimu sendiri dulu. Apa maksudnya? Kamu mungkin hanya punya waktu hidup 3 bulan lagi. Ah. Ini kenapa? Sebelumnya aku lupa memberitahumu, kekuatan minuman kuno ini sangat luar biasa. Jika orang yang menggunakan kekuatan tidak cukup, pasti akan mengorbankan nyawa. Kamu sudah menggunakannya 2 kali. Bar darahmu hampir habis. Kenapa kamu tidak bilang lebih awal? Jangan terburu-buru. Saya punya cara. Kamu harus menemukan bagian berikutnya dari 9 pedang dalam waktu 3 bulan. Jika tidak, kamu benar-benar pasti akan mati. Mengerti? Mengerti? Saya akan segera menemukannya. Ingat untuk pergi ke pegunungan bis di selatan. Kamu harus segera meningkatkan kekuatanmu. Ingat, di dunia ini, kekuatan menentukan segalanya. Tepat sekali, di dunia ini. Yang kuat tak dihormati. Jika tidak memiliki kekuatan, hanya akan mengalami penghinaan seperti kemarin. Sudah mendapatkan pedang Jiuji, mendapatkan warisan Wuxiang. Dalam kompetisi 3 tahun lagi, saya pasti akan mengalahkan Ye Xuan, untuk menebus penghinaan sebelumnya. Orang bodoh ini beruntung sekali. Harta seperti ini bisa dia dapatkan. Sayangnya dia tidak berhak menikmatinya. Ye Xia, Ye Bi, kalian kenapa ada di sini? Orang mati, tidak perlu tahu. Aku tidak ada urusan dengan kalian. Kenapa harus membunuhku? Apa kalian dikirim oleh Ye Mu Ye Xuan? Ye Chen, kau sangat pintar. Tapi sayangnya, keberuntunganmu buruk. Memberitahu orang yang akan mati juga tidak ada salahnya. Benar, itu perintah dari kakak tua. Orang biasa tidak bersalah. Memiliki harta adalah kesalahan. Jika ingin menyalahkan, salahkan dirimu yang memiliki harta berharga tapi tidak mampu melindunginya. Haha, ternyata itu perintah dari tua besar. Saya mengerti. Sekarang kalian bisa mati. HMPH, membunuh kami hanya dengan kamu. Kamu datang untuk bercanda, kan? Ya, sedikit sinar dingin dari telapak tangan. Ah. Kamu. Bukankah kamu itu sampah? Lalu sekarang siapa yang sampah? Lalu sekarang siapa yang sampah? Rasanya berpura-pura lemah itu cukup menyenangkan. Melawan arus atau, aku Zongji. Sangat cantik. Dikejar atau 2 orang Wuzong. Tidak bisa,
harus cepat-cepat pergi, agar tidak terkena masalah. Ah, uh, 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 uh. Anak muda, apakah kamu melihat wanita berbaju putih? Anak muda, jawab atau kamu akan mati. Ah, aku melihat dia berlari ke arah sana. Kata-kata bohongku akan mati dengan sangat mengerikan. Dia terluka parah. Dengan sejenis pelarian, pasti tidak akan bisa menang. Kejar dia. Hei, Nona, aku menyelamatkanmu. Kenapa kamu melakukan omong kosong itu? Kamu baik-baik saja kan? Cantik, bangunlah sedikit, kamu. Oh, ciuman pertamaku hilang. Apa dia terkena racun semacam itu? Ya Tuhan. Uh, jadi, tolong jaga dirimu. Apakah kakak manajer ada di sini? Ada apa lagi? Dia keracunan. Racun apa? Yaitu. Racun itu. Huh. Xiaoyao-san, iya, racun ini, baik pria maupun wanita, sekali terkena, harus menyatu jiwa. Jika tidak, akan meledak dan mati. Cara lawan sungguh sangat keji. Kau ini beruntung sekali ya. Sister King Lian, jangan bicara sinis. Cepat beritahu bagaimana cara menghilangkan efek racun itu. Kalau kau tidak terkena titik akupuntur, masih ada harapan. Sekarang aku juga tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak bisa, tidak bisa. Aku tidak bisa memanfaatkan situasi orang lain. Bagaimanapun juga, dia yang memicu darahmu. Dia memanfaatkan kelemahanmu. Tidak. Setelah dia bangun, dia akan membunuhku secepatnya. Kalau begitu, nikmati saja dulu. Nanti kita bicarakan setelah dia bangun. Tidak, kalian. Eh, 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 eh. Bajingan, aku akan membunuhmu. Hei, belalang. Belalang itu kau yang tanam. Semburan santai, benar. Aku punya perampok. Ini adalah alasanmu. Bisa ngomong dengan baik, kalau bukan karena kamu menutup jalanku, bagaimana mungkin ini terjadi? Sebagai catatan, aku adalah penyelamatmu. Aku yang menyelamatkanmu. Hei, apakah kamu tidak mau berbicara dengan baik? Seandainya aku tahu, aku tidak akan menyelamatkanmu. Kamu masih berani bicara, saya tentu berani mengatakan, kalau bukan karena kamu menutup jalanku, bagaimana semua ini bisa terjadi? Lagi pula, kamu yang terus menggunakan tembok. Saya yang menjadi korban, mengerti, saya tidak bisa melawan. Sudahlah, mengatakan ini sudah terlambat. Kalau kamu tidak puas, maka bunuh saja aku, penyelamatmu ini. Uh, uh. Sudahlah, sebenarnya semua ini terjadi karena aku. Dan dia hanya menjadi korban yang tidak bersalah. Meskipun bisa membunuhnya, lalu apa gunanya? Aku akan bertanggung jawab padamu. Bertanggung jawab padaku. Kamu sekarang terlalu lemah. Masih jauh dari memenuhi syarat. Takutnya juga selamanya tidak cukup memenuhi syarat. Antara kita ada perbedaan status yang terlalu besar. Kita sama sekali bukan berasal dari dunia yang sama. Kecuali ada kejadian yang tak terduga. Mulai sekarang, kita tidak akan saling berinteraksi lagi. Jadi, tentang kejadian semalam, anggap saja itu mimpi. Kalau tidak, pasti tidak ada keuntungan. Jangan meremehkan orang. Meskipun saya sekarang lemah, tapi cepat atau lambat saya akan menyusulmu. Bahkan bisa melebihi semangat juangmu. Selama bertahun-tahun, aku telah melihat banyak sekali orang yang bersemangat. Namun pada akhirnya, mereka semua menundukkan kepala yang mulia di hadapan realitas. Jika kau adalah bakat luar biasa yang bisa mengguncang langit dan bumi, mungkin ada kemungkinan itu. Benarkah? Kalau begitu tunggu saja. Ingatlah, namaku Ye Chen. Suatu hari nanti, aku akan menjadi cukup kuat, lalu mencarimu. Baik. Kalau begitu aku menunggu.
Di depan kekuatan Zong marsial, aku yang memiliki tingkat pejuang masih terlalu lemah. Dia bukan Wu Zong, tapi Wu Huang. Apakah Wu Huang itu kuat? Bisakah kamu sedikit lebih berprestasi? Seorang Wu Huang biasa saja bisa dianggap kuat. Meskipun sekarang kamu hanya bisa dianggap sebagai seorang petarung biasa. HMPH, agak lemah sedikit, tapi selama kamu bersama kakak, dengan 9 pedang di tanganmu, potensi masa depanmu adalah tak terbatas, dan pasti akan menjadi yang terkuat di seluruh dunia. Saat itu, kamu hanya perlu menggetarkan tubuhmu, gadis kecil ini akan segera tunduk padamu. Sudah level 51. Tak disangka hanya dalam beberapa hari, aku berhasil menembus ke sebuah tingkat besar dari seorang yang hancur. Tubuh pedang yang tak bisa dihancurkan ini ternyata tidak sebanding dengan kematian. Bahkan saat ini, Ye Xuan yang menganggap dirinya jenius nomor 1 dari keluarga Ye, setelah menggabungkan 5 jalurku yang sebelumnya, kecepatan latihannya tidak lebih baik, kan? Tidak, aku harus berlatih hingga lebih kuat. Hanya dengan begitu aku bisa menghancurkan Ye Xue di pertemuan klan yang akan datang. Biarkan semua orang menyaksikan siapa yang sebenarnya jenius. Sebuah tumpukan cahaya dingin di tangan. Angin sepi dapat membuka jalan hidup dan mati. Hanya aku yang melangkah di sini. Cahaya dingin setinggi 10.000 zang mengubur tulang perak. Setelah 3 hari berlalu, pertemuan besar keluarga Ye akhirnya tiba. Ye Xuan dan Ye Mo akan membuat kalian terkejut. Ini adalah yang disiapkan dari bunga salju. Yuki Landan dapat sementara menekan racun api gadis ini. Bagus sekali. Ini adalah Jiu Zhuang Nirvana Jue. Dia beruntung. Dua hal ini jika dipadukan, dapat mengendalikan kejahatan sejati, mengontrol langit dan bumi, mengobati api, mencapai jalan yang tertinggi. Ini tidak mungkin ada yang tidak pernah berlatih, kan? Tenang saja. Gadis ini 100% berhasil dalam latihan. Kalau kamu yang berlatih, pasti mati. Apa itu? Katakan, tidak baik. Gadis itu dalam bahaya. Gadis nakal itu bilang tidak, cepat pergi. Jangan biarkan bibi ini mendengar. Kalian terlalu berlebihan. Tidak memberikan es krim juga sudah cukup. Masih memberi makanan anjing untuk kami. Apakah makanan ini bisa dimakan manusia? Sudah basi. Bahkan sudah ada belatung. Kalian terlalu berlebihan. Anak muda di rumahmu, bocah itu sudah bukan tuan muda lagi. Kamu hanya layak makan. Begini saja. Aku lihat kamu tampan. Kalau mau makan, kamu harus tidur denganku. Brengsek, kamu tidak boleh menghina tuan muda kami. Pelacur berani menghina aku. Ye Chen itu sampah. Aku memarahinya. Lantas bagaimana? Hari ini adalah waktu duel. Nona. Satu pedang dan dia pun jatuh. Sedangkan kamu bahkan tidak lebih baik dari anjing betina. Jangan harap tuan muda kami akan membiarkanmu menang. Sampai sekarang, kamu masih berharap sampah itu akan menyelamatkanmu. Jangan bermimpi. Kalau hari ini bisa menemukannya, aku akan mempermalukanmu di hadapannya. Anak buah ini, pencundang berani menindas aku. Sialan. Ah. Kalian jangan mendekat, jangan melawan. Apa bagusnya satu Ye Cheng, layani kami berdua dengan baik, agar kamu bisa makan dan minum dengan baik. Kamu jangan berharap, aku justru ingin begitu. Hari ini teriak sekeras apapun juga tidak ada gunanya. Berhenti, berhenti, Ya. Ye Chen, kau berani memukulku. Nona Ye Xuan dan Guru Dazang tidak akan membiarkanmu lolos. Begitu ya? Ye Chen tidak sedikit pun takut. Tolong, kasihanilah aku. Semua ini adalah perintah dari kakak tua. Suang, kau tidak terluka kan? Aku baik-baik saja. Suang. Ayo kita pergi. Ceritakan. Senang sekali bisa melihatmu, Tuan Muda. Aku hampir berpikir aku akan mati. Jangan berbohong, Tuan tidak akan membiarkanmu mati. Tuan, tapi saya takut saya hanya menjadi beban. Hanya akan menghambat Tuan. Bagaimana mungkin? Oh, benar.
Ini adalah sebuah kitab yang saya temukan, rahasia perputaran 9 kali. Asalkan kamu berlatih sesuai dengan metode di atas, kamu bisa menekan kelengkungan yang bawaan. Benarkah? Maka aku harus berlatih dengan baik untuk menjadi kuat. Dan melindungi Tuan Muda. Jangan menangis lagi. Kalau menangis lagi, itu tidak bagus. Nanti tidak bisa menikah. Aku hanya suka Tuan Muda. Bodoh kecil, ayo. Anak muda, biarkan saya mengajarkan Anda berlatih. Seni peremajaan 9 putaran, juga dikenal sebagai kekuatan abadi. Latihan hingga puncaknya. Peremajaan 9 putaran, tak mati dan tak hancur. Dapat membalikkan saluran energi. Dapat menyembuhkan penyakit yang membandel. Janji 3 hari, telah tiba malam akhir salju. Saatnya untuk menyelesaikan ini. Hehe, kamu juga sudah bertempur. Selamat ya, ku dengar cinta lain sang kaisar tak terkalahkan telah terbangkitkan darah dan energi bumi. Di masa depan pencapaiannya tak terbatas. Hahaha, terlalu sopan. Silakan duduk, hahaha. Selamat, Elder Ye yang terhormat. Haha. Haha. Saya, si Man King, Elder dari Sekte Xuan Tian Shengzong, datang untuk merekrut Ye Xuan sebagai murid. Wah, tamu yang terhormat berdatangan. Ada kehilangan jauh menyambut. Silakan duduk di tempat yang nyaman. Ye Da Chang Lao terlalu sopan hahaha. Miss Ye Xuan memang berbakat luar biasa. Bahkan Tian Xuan Shengzong datang langsung untuk mengajaknya menjadi murid. Bukankah begitu? Dikatakan bahwa Miss Ye Xuan juga akan menikah dengan keluarga Simen dari Shengzong Xuan Tian. Masa depannya sangat cerah. Jenius. Ini lebih jenius daripada Ye Chen di masa lalu. Xuan Tian Shengzong, Akademi Cilian, Nangmong Yan. Hari ini mewakili Akademi Cilian dan mengundang, menerima Ye Xuan sebagai murid. Xuan Tian Shengzong, Akademi Qingchang, Dongfang Song mewakili Akademi Qingchang untuk mengundang Ye Xuan sebagai murid. Xuan Tian Shengzong, Akademi Wuming, Bei Tanggui mewakili Akademi Wuming bersedia menerima Ye Xuan sebagai murid. Mengapa mereka datang ke sini? Kita di kota yang tergabung dalam Kekaisaran Tianyang, dan Wu Dazon mengungguli kejayaan Kekaisaran. Xuan Tian Shengzong adalah salah satunya, dan Xuan Tian Shengzong dibagi menjadi 5 akademi. Qingchang, Baijing, Xilian, Wuming, dan Goujian. Ketiga utusan, silakan duduk di tempat yang terhormat. Akademi saling bersaing. Merebut posisi terkuat. Tetapi 5 akademi ini memiliki urutannya, ingin mengangkat Nona Ye Xuan sebagai murid. Ini memang pertama kalinya terlihat, sungguh tidak bisa dipercaya. Kalian datang untuk apa? Ye Xuan ini adalah orang dari Akademi Platinum saya, bagaimana bisa merebut orang? Hanya pernikahan saja, bukan berarti harus pergi ke Akademi Emas kalian. Semua orang dari Xuan Tian Shengzong, mau pergi ke rumah sakit mana itu urusan Ye Xuan sendiri. Aku lihat kalian berharap sia-sia. Semua kemuliaan Xuaner ini adalah karena kamu. Ayo, Elder Bai, tidak menyangka kamu juga datang. Silakan duduk di tempat yang terhormat. Ya, dia datang bagaimana? Guru, kau juga datang. Melihat keramaian. Hari ini, para utusan dari Sekte Xuan Tian datang ke keluarga Ye. Membuat keluarga Ye semakin bersinar, merupakan suatu kehormatan yang sangat besar. Semoga nanti, anak-anak dari keluarga Ye dapat menunjukkan penampilan yang baik. Siapa tahu mereka bisa menarik perhatian salah satu atasan. Selanjutnya saya umumkan bahwa pertemuan suku malam resmi dimulai. Hari ini ada 3 item dalam ujian. Item pertama menguji ketahanan. Item kedua menguji 5 jalur. Item ketiga menguji 5 kekuatan. Tangga ini adalah tangga gravitasi. Setiap langkah, gravitasi akan berlipat ganda, seperti jalan bela diri. Penuh dengan duri, setiap langkah sulit, tanpa ketekunan, seseorang tidak mungkin mencapai puncak. Hari ini,
Semua yang berpartisipasi dalam ujian, silakan datang ke depan tangga, siapkan diri untuk ujian. Sungguh kecantikan luar biasa. Dengar-dengar, Nona Yesuan ini adalah orang yang bereinkarnasi. Dulu sudah mencapai tingkat 5, satu persatu. Baru-baru ini bahkan terbangun dengan garis keturunan tingkat 1. Sekarang semakin sulit diprediksi. Seorang wanita yang luar biasa, jangan katakan untuk menikahinya. Berteman dengannya saja, sudah tidak ada penyesalan dalam hidup ini. Kabarnya, Nona Yesuan memiliki hubungan pernikahan dengan jenius dari Bai Jinyuan, si Menyu. Hanya jenius yang layak untuk Nona Yesuan. Berbicara tentang jenius, Ye Chen dari keluarga Ye pernah menikah dengan Yesuan di masa lalu. Dia juga jenius, bukan? Ye Chen yang tidak berguna itu sudah lama merusak dantiannya. 5 nadinya hilang. Dia telah dibatalkan pertunangannya. Dia sudah meninggalkan keluarga Ye. Anak itu, Ye Chen, tidak layak untuk Nona Ye. Untung saja sampah ini tidak datang. Kalau dia datang, pasti akan memalukan. Sekali lagi menjadi bahan tertawaan di Yangcheng. Hahaha. Tuan muda, tidak apa-apa, tunggu sebentar. Saya akan membuat semua orang yang meragukan saya diam. Ye Chen baru saja selesai berbicara. Orang sampah ini baru saja datang. Dia juga datang untuk mengikuti ujian. Orang sampah ini. Dia benar-benar berani datang. Tuan muda, Ye Chen memang memiliki sikap yang luar biasa. Dan juga memiliki keberanian. Tidak heran dalam persaingan keluarga. Seringkali membuat Xiao Bei dari keluarga kita kehilangan. Orang ini tegas dan berani. Memiliki keberanian dan strategi. Adalah sosok yang tangguh. Sayangnya ada konflik internal di keluarga Yue. Manfaatkan dia yang terluka parah. Akhiri dia. Jika tidak, ini akan menjadi masalah besar bagi kita berdua. Kakek tertua dari keluarga Ye ini, sangat sempit hati, tidak bisa menerima orang lain. Kebangkitan putrinya, Ye Xuan, dibangun di atas kejatuhan seorang jenius lainnya. Keluarga Ye memiliki orang ini yang berkuasa. Meskipun dia berusaha mendekati Xuan Tiansek, di masa depan pun sulit untuk mencapai sesuatu. Itu dia yang kemarin di pegunungan Beast Demon. Syukurlah kali ini muncul di permukaan. Ye Chen, kamu datang ke sini untuk apa? Sekarang belum saatnya untuk duel hidup dan mati. Ujian ini bukan sesuatu yang bisa kamu jalani, kan? Aku tahu kamu pernah menjadi pemimpin muda, dan kita pernah bertunangan, kehilangan semua itu, dan menjadi tidak berdaya. Hatimu tidak akan pernah puas. Jadi kamu ingin berjuang sekuat tenaga untuk mendapatkan aku kembali. Tapi jarak antara kita sangat besar. Kita sudah bukan orang dari dunia yang sama. Jalan legenda saya baru saja dimulai. Sementara kamu ditakdirkan, hanya menjalani sisa hidup yang sia-sia. Kamu benar-benar percaya diri. Iya, tapi ada satu hal yang kamu katakan dengan benar. Kita memang bukan orang dari dunia yang sama. Dan segera kamu akan melihat fakta. Ye Chen, kamu memiliki sifat yang suka bertarung. Bertindak sangat tegas. Posisi sebagai pewaris Jian Yue memaksa saya untuk menikahkan Xuanyer denganmu. Setelah itu, kamu bertarung hebat dengan orang lain. Mendapatkan luka parah. Tidak bisa berlatih. Adalah Xuanyer dari keluarga saya yang baik hati menyelamatkanmu. Setiap hari menemanmu. Memberikan semangat adalah harapanku agar suatu hari nanti kau bisa bangkit kembali. Tapi kau justru penuh curiga. Mengincar kecantikan putriku. Kau bahkan berniat jahat. Syukurlah putriku saat itu tersadar. Darah tingkat tinggi. Juga sangat disukai oleh jenius keluarga Simen. Ketika kedua keluarga akan menikah, kau justru menyimpan dendam. Ingin menghancurkan semuanya. Bahkan memicu duel hidup dan mati di depan umum. Hahaha Ye Chen. Aku lihat kau hanya ingin membuat Xuan memikul nama buruk membunuh suaminya. Bagus. Hari ini aku hanya bisa di hadapan semua pahlawan dunia. Mengungkapkan wajah aslimu. Siapa sangka Ye Chen yang sampah ini, begitu jahat dan keji. Nona Ye Xuan begitu baik padanya. Dia malah ingkar janji, membalas budi dengan kebencian. Sungguh sampah yang sangat menyebalkan. Ye Mo, kamu bicara sembarangan. Orang seperti ini tidak perlu berdebat dengannya. Segera kebenaran akan terungkap. Orang yang begitu tak tahu malu. Masih saja seorang yang tidak berguna. Tinggal di atas panggung membuat suara. Belum pergi saja. Angin tiba-tiba bertiup menggelombangkan air musim semi. Apa maksudmu? Angin tiba-tiba bertiup menggelombangkan air musim semi. Apa urusannya denganmu? Maksudnya adalah itu bukan urusanmu. Kamu ini.
Keluarga Ye tidak ada urusan denganmu. Anjing menggigit tikus. Urusi saja urusanmu. Berani sekali. Kau tahu siapa aku? Ye Chen, kau sampah. Kau berani menyinggung utusan Sekte Suantian. Siapa kau? Itu bukan urusanku. Dan kau, Ye Mo. Hari ini adalah pertemuan keluarga Ye. Tapi kau malah membela orang luar dan menganiaya anggota keluargamu sendiri. Apa kamu tidak takut orang lain menertawakanmu karena tidak tahu hormat? Iya. Hahaha Ye Chen, kamu. Jangan lupakan, kamu sudah lama diusir dari tes keluarga Ye. Kamu tidak memenuhi syarat untuk ikut. Aku tidak salah kan? Para sesepuh. Apa yang dikatakan oleh kakak tua sangat benar. HMPH, Ye Mo dan Si Menxing. Kalian berdua ngapain ribut dengan seorang junior? Nggak malu apa? HMPH, Ye Chen, nanti aku lihat kamu bagaimana mati. Aneh, wanita berkerudung ini kok terasa agak familiar ya? Sepertinya aku pernah melihatnya di suatu tempat. Siapa ya? Kalau begitu, mari kita mulai ujian pertama. Siapa yang bisa naik tangga lebih tinggi dan bertahan lebih lama? Saya duluan. Bodoh, buka matamu dan lihat baik-baik. Aku akan membuatmu mengerti seberapa besar jarak di antara kita. Kau hanya anjing yang menggonggong. Apakah itu karena kau pernah menunjukkan senyum yang paling rendah hati di hadapanku? Jadi kini kau ingin menuntut kembali? Kau sialan, sampah. Setelah penilaian selesai, aku pasti akan membuatmu merasakan rasa yang lebih buruk dari kematian. HMPH. Ah. Daun ketiga edisi 20. Angin malam edisi ketiga 30 malam. Daun hijau edisi keempat batu sungai. Fajar malam edisi ketiga 30. Ye Chen, jangan bilang ini kakakku Ye Xuan. Bahkan jika aku sembarangan menyerang, aku bisa dengan mudah mengalahkanmu. Perhatikan baik-baik. Ye Lan, kenapa aku ingat dulu kamu sangat gila menjodohkan aku dengan Ye Xuan? Bahkan mengikuti aku sambil terus memanggilku Kak Ye Cheng. Kamu, apakah karena aku terlalu bersinar di keluarga Ye? Hingga kalian yang merasa rendah diri ini iri dan tidak senang. Jadi sekarang ketika melihatku, kalian seperti anjing gila yang mau menggigit. Kamu sampah ini, kamu masih mengira kamu adalah jenius seperti sebelumnya. Sepertinya nanti aku harus memberimu sedikit pelajaran. HMPH. Yelan tingkat 547. Adik perempuan adalah seorang jenius. Kakak ini juga tidak buruk. Bisa bertahan di tingkat 5 selama 40. Sungguh bahan yang hebat. Hahaha, utusan memuji dengan salah. Tujuh anak tangga. Ye Xuan benar-benar luar biasa. Dia bisa bertahan berapa lama ya? Ye Xuan pada tangga ke-767 benar-benar luar biasa. Nona Ye tidak hanya berbakat, tetapi juga memiliki ketahanan yang luar biasa. Benar-benar putri yang terhormat dari langit. Benar, anak tangga ke-7 sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan yang lain. Sekarang, apakah kamu sudah melihat jarak di antara kita? Aku adalah Sun Wukong. Sementara kamu hanyalah seekor semut kecil yang menyedihkan. Kamu ditakdirkan untuk melihatku dari bawah. Oh ya, maka buka matamu lebar-lebar dan lihatlah dengan jelas. Lihat, Ye Chen yang tidak berguna akhirnya akan tampil. Kira-kira berapa banyak anak tangga yang bisa dia naiki? HMPH, satu tangga. Aku rasa dia hanya punya kemampuan segini saja. Sepertinya dia bahkan tidak bisa bertahan di tangga pertama selama 2 episode. Ini tidak mungkin. Bahkan yang Master Yelan hanya memiliki 5 tangga. Apakah ada yang salah dengan tangga ini? HMPH, Ye Chen, kamu hanya sampai di sini saja. Aku tidak percaya kamu masih bisa maju dan mengalahkan Suaner. Apa kita bermimpi? Ye Chen dia-dia. 9 tahap sudah terus berlanjut. Tingkat ke-10.
Apa ini benar-benar terjadi? Ye Chen yang tidak berguna ini ternyata mengalahkan Tuan Yelan. Bahkan melampaui Nona Ye Xuan. Bisa berdiri di atas itu bukanlah prestasi. Yang penting adalah seberapa lama bisa berdiri. Kalau tidak bisa berdiri sedikit pun, bukankah itu memalukan? Ye Chen, kamu ini sampah. Benar-benar berpikir bahwa tangga gravitasi itu mudah didaki. Nanti kamu akan tertekan menjadi pancake daging. Hahaha, itu baru lucu. Tuanku. Apa, sudah 10 tempat, 20 tempat. Sudah 30 tempat, sudah 50 tempat dan masih di atas. Sudah 100 tempat. Dia tidak mungkin mati di atas, kan? Hahaha, aku rasa dia sudah mati. Ayo, seret tubuhnya turun. Jangan mempermalukan diri di sana. Yesuan, bukankah kamu tadi bilang kamu adalah Phoenix dan aku adalah semut? Sekarang kamu bahkan tidak sebanding dengan semut ini. Dan kamu, Yemo, orang tua yang terjebak dalam khayalan. Kalau bukan karena orang tuaku yang menolong, kalian sudah tidak ada lagi. Kini kalian malah tidak tahu malu. Membalas kebaikan dengan kebencian. Memanfaatkan aku saat aku terluka untuk menyerang. Merencanakan untuk menguasai harta warisanku. Bahkan menyuruh orang untuk membunuhku. Apa kau benar-benar mengira aku adalah buah yang mudah diperas? Hentikan omong kosongmu. Apa kau benar-benar berpikir bisa bersikap angkuh setelah mencapai tingkat ke-10? Jangan lupa, kau hanyalah sampah dengan dantian hancur dan 5 meridian yang hilang. Sampah seperti itu tidak bisa menciptakan gelombang apapun. Bagus, Ye Chen, meskipun kamu sudah menjadi orang yang tidak berguna, namun, kamu telah melatih ketebalan muka dan kemampuan bertahan terhadap tekanan. Tetapi, dalam seni bela diri, hanya mengandalkan tekad tidaklah cukup. Bakat adalah kuncinya. Mari kita lihat saja. HMPH juga karena sampah Ye Shen ini terus-menerus menerima ejekan. Ada sedikit ketekunan. Hehe, itu juga wajar. Benar, memang begitu. Hahaha, ternyata kemampuan yang diasah seperti kura-kura ya. Hanya sampah belaka. Apa haknya untuk bersikap angkuh di depan kami? Apa gunanya kemampuan kura-kura yang tinggi? Tanpa kekuatan, semua itu sia-sia. Jika benar-benar bertindak, dengan satu tangan saja, aku bisa mengalahkan sampah ini beberapa kali. Bagus. Sampah ini tidak akan bangga lama. Ujian berikutnya akan memperlihatkan wajah aslinya. Sampai saat itu, aku ingin melihat apakah dia bisa tetap angkuh. Benarkah begitu? Sebenarnya, aku sangat ingin tahu apakah bocah ini masih bisa memberiku kejutan yang berbeda. Putaran pertama ujian selesai. Silakan semua berpindah ke dalam area. Selanjutnya, kita akan memulai putaran kedua untuk menguji bakat. Hanya perlu mendekatkan telapak tangan ke bola. Masukkan alat spiritual. Bola itu akan memancarkan cahaya yang berbeda. Kita semua tahu bahwa 5 elemen dibagi menjadi 10 tingkat. Masing-masing sesuai dengan 10 warna yang berbeda. Dari yang terendah hingga tertinggi sesuai dengan merah, oranye, kuning, hijau, biru, nila, ungu, hitam, emas, dan pelangi. Jika para murid Zu sudah siap, mari kita mulai. HMPH, Angin Malam Hijau. Bakat tingkat 4. Daun hijau. Juga bakat tingkat 4. Daun biru kehijauan. Bakat tingkat 5. Daun biru tua. Bakat tingkat 6. Biru malam ungu. Hahaha. Bakat level 7. Bakat level 7 memang bagus. Bisa bergabung dengan Sekte Suantian. Benar, level 7. Bakat ini bahkan jika ditempatkan di sekte lain, tetap merupakan calon unggulan. Asalkan lulus ujian, bisa menjadi murid dari 5 sekte besar. Ye Chen, apakah kamu benar-benar berpikir kamu lebih kuat dariku? Dengan sedikit tekadmu, kau berani melawanku. Perhatikan baik-baik. Jangan berkedip. Ye Xuan ternyata memiliki bakat emas tingkat 9. Hahaha. Putriku tercinta memiliki wujud seorang dewa perang. Hahaha. Jenius, jenius. Ini adalah Ye Xuan dari keluarga Ye. Di masa depan, mungkin semua akan terangkat. Di Yangcheng, tidak ada lagi lawan. Benar,
begitu luar biasa. Tidak heran keluarga Shimen akan memperhatikan Ye Xuan. Dengar-dengar, bakat Shimen Yu adalah hitam. Bakat Zhu Baji bahkan tidak setinggi dia. Jika keduanya menikah, ini benar-benar pasangan yang luar biasa. Gadis Ye Xuan ini benar-benar terlalu menawan. Dikatakan bahwa bakat tingkat 9 adalah kata-kata dari seorang dewa perang. Memiliki potensi untuk menjadi dewa perang. Sungguh sangat mengagumkan. Apakah masa depan Yang Cheng akan melahirkan seorang dewa perang? Sepertinya kita berdua di Ling Cheng akan terus berada di bawah bayang-bayangnya mulai sekarang. Bagus. Nona Ye Xuan, jika kau bergabung denganku, metode kultivasi tingkat daerah di Wuming Yuan bebas kau gunakan. Ye Xuan, jika kau bergabung denganku, semua rahasia di King Chang Yuan akan terbuka untukmu. Semua para sesepuh dari berbagai suku adalah gurumu. Berbagai sumber daya bebas kau gunakan. HMPH, kalian sudah cukup. Ye Xuan hanya bisa menjadi orang kami di Beijing Yuan, dan perlakuannya hanya akan lebih baik dari kalian. Nona Ye Xuan, silakan, jangan terburu-buru. Kita tunggu lagi Master Bai. Ye Chen, apakah kamu sekarang melihat jarak sebenarnya di antara kita? Aku memiliki wujud suci bela diri. Di masa depan pasti akan terbang tinggi di langit, melihat ke bawah ke seluruh makhluk. Sementara kamu, pusat energi hancur, 5 saluran semuanya hilang. Kasihan sekali. Sudah ditakdirkan untuk diinjak di bawah kakiku. Hanya berbakat tingkat 9. Sangat hebat, ya. Ye Chen, seorang yang tidak punya pusat energi dan 5 saluran. Dia bahkan masih ingin menguji bakat. Tidak takut mati karena tertawa. Haha, benar, Ye Chen. Lebih baik kamu turun saja, supaya tidak mengungkapkan bakat yang terlalu rendah. Membuat keluarga Ye kita malu. Ye Chen? Oh Ye Chen. Aku benar-benar tidak mengerti. Anakku sudah terdeteksi memiliki bakat level 9. Kau masih berani menantangnya. Dari mana keberanianmu itu? Benar, Ye Chen, aku benar-benar tidak bisa membayangkan apa hakmu untuk melawan aku. Apa hakku? Baiklah, hari ini aku akan membuktikannya pada kalian. Aku punya kualifikasi apa? Buka matamu dan lihat baik-baik. HMPH. Talenta tingkat 1. Oh iya, sampah ini. Hanya sampai level ini saja. Talenta seni bela diri dari sampah ini ternyata level 2. Kami benar-benar meremehkannya hahaha. Bakat tingkat 2. Orang sampah ini juga hanya sebatas itu. Bagaimana bisa begini? Bukankah dikatakan dia adalah orang yang merusak dantiannya, dan tidak memiliki 5 jalur? Dia ternyata memiliki bakat seperti ini. Sungguh tak terbayangkan. Tanpa 5 jalur, ternyata masih ada bakat tingkat 8. Apakah itu berarti jika dia memiliki 5 jalur, bakatnya pasti di atas tingkat 9? Memang benar. Keluarga Ye, selain Ye Xuan, tidak ada lagi yang memiliki tingkat 8. Jalur bela diri miliknya jelas telah saya rampas. Bukankah dia sudah menjadi sampah? Mengapa masih mempertahankan bakat bela diri tingkat 8? Bagaimana bisa melihat aku tidak memiliki saluran energi, tapi masih memiliki bakat yang begitu tinggi? Di dalam hati merasa tidak enak, hanya bakat tingkat 8 saja. Bukankah itu tidak lebih tinggi dariku? Di hadapan sosokku yang agung, apa artinya itu? Tanpa kamu, saya mengelap matamu dan melanjutkan untuk melihat. Ini adalah daun yang aneh. Dia ternyata juga memiliki bakat tingkat 9. Tuan muda, saya tidak menyangka, Tuan muda ternyata memiliki bakat yang begitu tinggi. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Bagaimana ini mungkin? Ini tidak mungkin. Apa yang tidak mungkin? Ini baru saja dimulai. Hari ini aku akan menunjukkan kepada kalian. Apa itu yang benar-benar tidak mungkin? Afang. Talenta 3 warna tingkat 10. Talenta berwarna-warni tingkat 10. Talenta 7 warna tingkat 10. Talenta 10 warna tingkat 10. Lima tingkatan dibagi menjadi 10 level. Prajurit, kesatria, guru, jenderal, raja, kaisar, yang mulia,
Yang terhormat, suci, kaisar. 10 jenis tingkatan ini juga setara dengan 10 level bakat. Bakat level 7 adalah yang terbaik. Bakat level 8 adalah yang luar biasa. Awalnya, saya pikir bakat 9 tingkat Yesuan sebagai dewa perang sudah cukup mencengangkan. Tapi tidak disangka, Ye Chen ternyata adalah dewa perang dari 9 tingkat. Dengan bakat warna 10 sebagai dewa perang. Dan bakat warna tingkat 10 dibagi menjadi 3 kategori, 5 kategori dan 7 kategori. Tapi bahan makanan itu berada di tingkat mana? Apakah itu benar? Ye Chen bukan hanya anak dari Wudi. Karena di atas Wudi ada satu tingkat legendaris. Itu adalah Wusen. Bakat 10 warna ini adalah wujud Wusen. Itu benar-benar melampaui seluruh benua, hanya ada dalam legenda saja, sangat menakutkan. Bakat Ye Chen benar-benar mengejutkan. Inilah yang disebut jenius sejati. Dibandingkan dengan ini, posisi Yesuan sebagai kesatria tingkat 9 sama sekali tidak ada artinya. Sangat berbeda. Tuan dan Nyonya. Apakah kalian melihatnya? Anak Tuan bukan hanya sampah, melainkan seorang jenius tingkat atas. Inilah langkah sebenarnya di balik kata-kata besar yang Anda ucapkan. Ternyata calon sebenarnya Anda adalah dia. Ye Chen ternyata adalah sosok dewa peperangan yang legendaris. Apakah kita keliru memilih? Tidak mungkin, ini benar-benar tidak mungkin. Ye Chen tidak memiliki 5 jalur. Dia tidak mungkin memiliki bakat tingkat 10. Saya tidak percaya. Ini pasti tidak mungkin. Bagaimana orang sampah ini bisa memiliki anak dewa bela diri? Ye Chen, bagaimana mungkin bakatmu lebih tinggi dariku? Tidak ada yang tidak mungkin. Yesuan, saya memberitahu kamu, meskipun waktu telah merampas darahku. Itu bukan milikmu, pasti bukan milikmu. Apa yang kau lakukan dengan Yemo? Hanyalah sebuah lelucon belaka. Ye Chen, apa yang kau banggakan? Kamu hanyalah seorang yang tanpa dantian yang hancur. Saya tidak tahu apa rahasia yang kamu gunakan. Saya juga tidak tahu dari mana kamu mencuri bakat itu. Tapi kamu tidak bisa berlatih. Ini adalah fakta yang tidak bisa dibantah. Ye Chen, apakah kamu pikir memiliki bakat tingkat 10 membuatmu tak terkalahkan? Jangan lupa, kamu hanyalah seorang yang merusak dantiannya, dan tidak memiliki 5 saluran energi. Dengan kemampuanmu, apa yang bisa kamu lakukan? HMPH? Benar apa yang dikatakan? Dia hanya seorang sampah. Meskipun bakatnya tinggi, lantas apa? Tanpa cukup tingkat dan realem, begitu bertindak. Bukan hanya saya, bahkan sembarang anak muda dari keluarga Ye pun bisa dengan mudah membunuhnya beberapa kali. Kata-kata Tuan Yelan memang benar. Bodoh ini tidak akan bangga terlalu lama. Uji kekuatan berikutnya. Dia akan terungkap tanpa ada yang tertinggal. Saat itu, lihat apakah dia masih bisa sombong. Benar, saya hampir lupa. Anak ini memiliki dantiannya yang hancur. 5 jalurnya hilang. Bakat sebaik apapun, apa artinya? Prestasi di masa depan pasti sangat terbatas. Tidak akan bisa menimbulkan gelombang. Saudara-saudara, saya rasa kita tidak perlu membuang waktu pada orang tidak berguna seperti ini. Yang mulia memang benar. Ye Chen memang memiliki bakat tingkat 10 yang sangat langka. Tapi itu apa artinya? Benar. Dia mengalami kerusakan pada dantiannya. Jalan kekuatan benar-benar hilang. Bahkan tidak sebanding dengan petarung biasa. Orang seperti ini pasti tidak akan berhasil. Apalagi untuk diperhatikan. Ah, sungguh sangat disayangkan. Apakah benar-benar sampah? Hari itu di Pegunungan Binatang Iblis, mereka mengejarku. 2 orang itu memiliki kekuatan yang dalam. Tekanan sangat besar. Seandainya tidak bertemu dengannya, aku sudah mati sejak lama. Namun dia, seorang penari kecil, bisa bertahan hidup, dan bahkan bisa menghancurkan dantian. 5 jalur hilang, namun memiliki bakat tingkat 10 selama 10 tahun. HMPH, dia pasti memiliki sesuatu yang aneh. Ye Chen, saya semakin penasaran dengan kamu. Saya sangat ingin melihat apakah kamu masih bisa memberiku kejutan yang berbeda. Sayang sekali untuk Ye Chen ini, bakat setinggi apapun, tanpa dukungan tingkat yang paling keras, pada akhirnya hanya akan menjadi ilusi belaka. HMPH, baiklah. Jika tidak, keluarga Ye memiliki 2 bakat luar biasa, sungguh melawan suratan. Apa masih membiarkan keluarga lain hidup? Saya rasa tidak. Jika Ye Cheng tidak mengalami masalah dengan sifat Yemo, di antara keduanya pasti akan ada persaingan sengit. Hasil akhirnya pasti tidak dapat dipastikan. Kota domba ini memang benar-benar kaya akan bakat. Banyak sekali talenta yang muncul, bahkan hampir melahirkan seorang dewa perang. Mengapa di kota kita tidak ada orang hebat seperti itu?
Baiklah, sekarang kita mulai tes terakhir untuk mengukur kekuatan. Tes ini sangat sederhana, cukup serang dengan sekuat tenaga, hancurkan kuali ini, baru bisa tahu seberapa besar kekuatan kalian. Aku yang pertama. Ye Chai, lihat baik-baik kekuatanku, ya. Ye Chong, 6.500 Jin, tingkat prajurit level 3. Ye Chong sangat kuat. Ya, seorang pejuang dengan tingkat kultivasi samurai biasa, hanya memiliki kekuatan 6.000 Jin, sementara dia memiliki 6.500 Jin. Seharusnya dia telah mengonsumsi obat penguat tubuh. Ye Chong pada usia ini sudah dianggap sangat hebat. Lihat tidak, inilah kekuatan saya. Seperti sampah sepertimu. Jika kamu tidak memiliki kekuatan, 10 orang seperti kamu bisa aku kalahkan dengan satu tamparan. Dengan kekuatan sekecil ini, kamu berani pamer. Aku belum pernah melihat orang yang begitu tidak tahu malu. Oh, tidak. Itu adalah anjing. Kamu hanya bisa berlagak gagah di mulut. Nanti kita lihat bagaimana kamu bisa sombong. Ye Cheng mengapa harus membuang-buang kata-kata dengan orang yang tidak berguna seperti dia. Orang yang tidak punya kekuatan. Sekuat apapun mulutnya, apa gunanya? Begitu berkelahi, dia akan seperti anjing yang diinjak dan meminta ampun. Yelan, putri ke-9, tingkat 54. Astaga! Yelan sudah mencapai level 54. Di usia seperti ini sudah sangat luar biasa, tapi dipikir-pikir juga wajar. Yelan memang jenius kedua setelah Ye Xuan di keluarga Ye, lebih cepat dalam berlatih dibanding Ye Chong. Memang Yelan memiliki obat-obatan dari keluarga Ye sebagai bantuan, yang dapat mempercepat kecepatan berlatih. Mampu menembus level 54 bukanlah hal yang sulit. Kekuatan Yelan cukup bagus. Saya bisa mengajakmu sebagai muridku secara langsung. Kali ini berkat kelebihan bahan latihan dari Ye Chen. Jika tidak, hasil laner tidak akan sebaik itu. Ini adalah pemanfaatan sumber daya yang baik. Mencari sedikit sumber daya, jika diberikan kepada Ye Chen yang sia-sia itu hanya akan menjadi pemborosan. Hanya dengan memberikan kepada Miss Ye Xuan mereka, itu adalah pilihan yang paling bijaksana. Xuaner, giliranmu. Biarkan mereka melihat seberapa jauh kemampuanmu. Baik. Ye Chen, apakah kamu benar-benar berpikir kamu lebih kuat dariku? Jangan bermimpi, kamu memang punya sedikit bakat, tapi dalam hal lain, kamu jauh lebih rendah dariku. Dengan keadaanmu sekarang, masih ingin melawanku, aku akan menggunakan kekuatan untuk menunjukkan padamu apa itu keputusasaan sejati. Ye Xuan, aku mengakui bahwa ada beberapa hal di mana kamu lebih baik dariku. Aku tidak bisa mengalahkanmu, misalnya, dalam hal tanpa malu, dan juga ketebalan wajahmu. Tetapi sekarang kamu bicara begitu banyak, nanti kemungkinan hanya akan membuat wajahmu semakin bengkak. Akhirnya tidak punya muka untuk bertemu orang. Mengangkat lengan seperti mengemudikan mobil, seperti telur melawan batu. Buka matamu lebar-lebar dan lihat dengan jelas. Ye Xuan, 14.000 Jin, tingkatan kesatria level 5. Salah. Nona Ye Xuan benar-benar layak disebut jenius. Hahaha. Baiklah, sangat biasa. Membakar hingga 14.000 Jin membutuhkan tingkatan level 6. Dan untuk mencapai tingkatan level 5, ya, umumnya, petarung dengan tingkatan level 5 hanya memiliki sekitar 10.000 Jin. Sedangkan tingkat 6 baru 13.000 Jin. Namun, Nona Ye Xuan mencetak lebih dari 14.000 Jin. Ini bahkan lebih kuat daripada pemuka biasa tingkat 56. Sungguh seorang jenius. Bahkan di zaman kami, sangat sedikit yang bisa dibandingkan dengannya. Apalagi sumber daya yang kami miliki saat itu. Itu bukan kota kecil seperti Guangzhou yang bisa dibandingkan. Jadi jika dia juga mengonsumsi beberapa ramuan, pasti akan menjadi lebih kuat. Ye Chen, apakah kau masih ada yang ingin kau katakan? Kau tidak mengira bahwa kemampuanmu bisa mengalahkanku, kan? Kau tidak bisa kali ini. Bersihkan matamu, lihat dengan jelas siapa yang sebenarnya sampah. Ye Chen adalah sampah yang dantiannya hancur, dan tidak memiliki 5 jalur sama sekali. Bagaimana dia berani melawan Nona Ye Xuan? Meskipun bakatnya luar biasa, tetapi tidak bisa berlatih adalah kenyataan. Sebagai manusia, harus memiliki kesadaran diri. Jika tidak, hanya akan mempermalukan diri sendiri. Pasti tidak akan rela. Ya, bagaimanapun, dia pernah menjadi jenius yang menjadi sorotan keluarga Ye. Kini terjatuh dari tahta, menjadi seorang yang tidak berguna. Tapi, apa gunanya merasa tidak puas? Orang yang tidak berguna ya, tetap tidak berguna. Itu adalah fakta yang tidak bisa diubah, kan?
Hentikan, siapa yang mengizinkan orang tidak berguna sepertimu untuk menguji? Pergi, apa kamu ingin membatalkan kualifikasiku untuk ujian? Meskipun kamu adalah utusan yang datang untuk merekrut murid, tapi urusan keluarga Ye belum saatnya untuk kamu campuri. Sungguh keterlaluan, kamu siapa? Berani mempertanyakan aku, belum juga berlutut di depanku. Tuan muda, kamu yang tidak tahu diri seperti ini, juga berani membuatku berlutut. Teknik pedang abadi yang terjalin dalam ketajaman roh. Tuan utusan, silakan biarkan dia untuk menguji. Anggap saja singa ini sebagai makhluk malang. Berikan dia kesempatan, agar dia benar-benar memahami seberapa besar jarak antara dia dan aku. Hari ini aku akan menghormati Master Bailing dan Nona Yesuan. Aku tidak akan memperdebatkanmu. Cepat kembali dan lakukan tes. Bocah nakal, kau sudah melawan. Apa kau tidak mendengar kata-kata Tuan Utusan? Tuan Utusan telah memaafkanmu dengan baik hati, tapi kau tidak tahu berterima kasih. Orang seperti dirimu yang tidak tahu diri tidak pantas hidup di dunia ini. Kau tahu kau sekarang terlihat seperti apa? Hidup seperti anjing tua yang menjilat majikannya. Sambil menggonggong gila karena merasa berprestasi. Kamu pikir dengan cara seperti ini orang lain akan menghargaimu? Orang tua itu sedang menguji sebelum pertandingan. Apakah kamu berani bertaruh denganku? Taruh apa? Taruhanku adalah nilai aku dan Yesuan. Jika aku lebih kuat darinya, maka kamu harus mengeluarkan semua sumber daya pelatihan yang seharusnya aku dapatkan. Hahaha, hanya dengan kamu saja sudah ingin menang. Suaner, orang bodoh yang bermimpi. Aku hanya bertanya, apakah kamu berani? Jika aku kalah, maka terserah kalian untuk mengurusnya. Hahaha. Meskipun kamu memiliki bakat tingkat 10, apa artinya itu? Jangan lupa, kamu adalah sampah yang merusak Danti dan kehilangan 5 jalur. Sampah adalah sampah. Taruhan ini, aku tidak berani minum. Aku pasti menang. Ye Chen, jangan menyesal. Jika tidak ada keajaiban yang terjadi, kamu tidak mungkin bisa mengalahkanku. Antara kamu dan aku bagaikan langit dan bumi. Benarkah? Apa itu? Bukankah bilang Ye Chen itu sampah, tapi kenapa kekuatannya sebesar ini? Bahkan manik-maniknya sampai retak. Bagaimana mungkin? Ini bagaimana mungkin? Kekuatan dia bagaimana mungkin begitu kuat? Ini tidak mungkin. Tekanan yang aku lepaskan bahkan tidak bisa ditahan oleh para pejuang kuat. Dia masih bisa bertahan. Aku ingin lihat seberapa lama kamu bisa bertahan. Ya. Haha, sampai ini berani membantah Tuan Utusan. Sungguh sudah bosan hidup, orang seperti kepala desa ini seharusnya diberi pelajaran. Sesuatu yang tidak tahu diri. Bertindak lebih tegas, biar Ye Chen tidak bisa bangkit selamanya. Cukup, Simen King. Berhentilah, jangan terlalu berlebihan. Sialan, bagaimana dia bisa memihak sampah ini? Namun, tidak sepadan untuk menjadikan Bailing marah hanya karena seorang sampah. HMPH, Simen Xing, kamu menyulitkan seorang junior. Apa kamu tidak takut ini akan menjadi bahan tertawaan orang? Lagi pula, kamu tidak punya hak untuk membatalkan ujian pertemuan klan Ye Chen. Saya sarankan kamu jangan menyalahgunakan wewenang dari Sekte Suan Tiang Seng Song. Kalau tidak, hati-hati dengan hukuman yang akan dijatuhkan. Paman Bai ada benarnya. Saya yang ceroboh. Siapa sebenarnya kakak jari telunjuk yang cantik ini? Mengapa dia harus melakukannya 2 kali berturut-turut? Selalu merasa dia agak familiar. Di mana sebenarnya saya pernah melihatnya? Ye Chen 19.000 jin. Tingkatnya tidak kecil. Diperkirakan tingkatnya setidaknya bisa mencapai level 6. Jiangxi. Tingkatnya tidak jelas, sepertinya pedang 9 segmen memang bisa menyembunyikan banyak hal. Jika semuanya terungkap, takutnya orang lain akan ketakutan. Tapi menyembunyikannya juga baik. Pohon yang tinggi di hutan akan dihancurkan oleh angin. Aku masih terlalu lemah sekarang. Jika secara sembrono mengungkapkan kekuatan sebenarnya, pasti akan menarik bencana yang tidak terduga. Atau lebih baik menyembunyikan kekuatan. Menunggu waktu yang tepat untuk menunjukkan diri tidaklah terlambat. 19.000 emas. Tingkat 56. Bagaimana mungkin ini? Ye Chen bukankah dan tiangnya hancur? Sampah yang diperdagangkan di seluruh negeri. Bagaimana mungkin ini? Masih tidak jelas tingkatnya. Ini situasi apa? 14.000 emas.
Level 55. Apakah ini kuat, Yesuan? Dari mana kamu punya rasa superior? Ini tidak mungkin. Yemo tidak bilang dia tidak bisa berlatih. Zhang Wei, orang tua ini berani menipuku. Bagaimana bisa begini? Bagaimana bisa begini? Makhluk kecil ini. Dia jelas-jelas sudah merusak daniannya. 5 jalurnya semua hancur. Bahkan lebih buruk dari sampah. Bagaimana dia masih bisa berlatih? Mengapa tiba-tiba menjadi sekuat ini? Kamu lebih kuat dari Suaner. Bukankah kamu selalu bilang aku sampah? Kalau begitu, sekarang kamu bahkan tidak sebanding denganku. Kamu ini siapa? Bukankah kamu selalu bilang aku sampah? Kalau begitu, sekarang kamu bahkan tidak sebanding denganku. Kamu ini siapa sebenarnya? Tidak mungkin. Dan tiannya sudah hancur sejak lama. 5 jalur juga sudah hilang sepenuhnya. Bagaimana mungkin memiliki kekuatan seperti ini? Bagaimana mungkin? Aku tidak percaya hewan kecil ini begitu kuat. Pasti ada kecurangan. Dia pasti memiliki harta rahasia yang membantunya meningkatkan kekuatan tempurnya. Tidak, pasti seperti itu. Dia pasti sedang curang. Jika bukan karena harta karun sebelumnya, dia bahkan tidak lebih baik dari sampah. Aku sudah bilang, bagaimana orang bodoh sepertimu bisa begitu kuat? Ternyata dia curang, hahaha. Berani sekali. Orang bodoh ini berani menggunakan barang luar untuk menipu. Saya sarankan untuk menyelidiki dia, untuk mencari tahu lebih lanjut. Jika situasinya benar, hukuman yang berat tidak bisa dihindari. Para utusan yang terhormat, orang ini berani menipu di depan kalian semua pada pertemuan klan Ye. Ini menunjukkan bahwa dia tidak menganggap suci Suantian. Jika dibiarkan begitu saja, jika berita ini sampai keluar, saya khawatir akan merusak reputasi Suantian Sengsong. Benar, saya mohon para utusan untuk menegakkan keadilan. Bagaimana pendapat kalian? Harus dihukum berat. Jika benar ada yang berbuat curang di depan Suantian Sengsong. Lalu di mana harga diri Suantian Sengsong? Meskipun demikian, namun saat Ye Chen menguji tadi, tidak ada gelombang penggunaan harta rahasia. Bagaimana jika ada kemungkinan? Bagaimana jika itu adalah harta rahasia tingkat tinggi? Bagaimana jika itu tersembunyi dengan baik? Itu juga bukan hal yang mustahil. Batu Ailing adalah yang paling adil. Di hadapan Anda, tidak ada yang bisa curang. Tolong kirimkan cermin Yansen untuk menyelidiki. Biarkan kebenaran terungkap kepada publik. Baiklah, emas sejati tidak takut dibakar. Keadilan ada di hati manusia. Cepat lihat, utusan suci Suantian Sengsong mengeluarkan harta rahasia. Harta rahasia ini memancarkan cahaya. Dikatakan dapat melihat keadaan tubuh. Apakah Iron God berbohong? Sekali lihat sudah tahu. Ini adalah harta ini digunakan untuk memeriksa konstitusi tubuhmu. Namun, pedang 9 segmen memiliki fungsi tersembunyi yang sangat kuat. Tidak akan mudah terdeteksi oleh orang lain. Di tubuh Ye Chen tidak ada harta yang meningkatkan kekuatan. Jadi ritual curang itu tidak nyaman. Dan Tan Tien serta 5 saluran energinya memang berbeda dari orang biasa. Pada usia 7 tahun kosong, tanpa energi spiritual, aneh sekali, sangat aneh. Apa itu berarti Tan Tien dan 5 saluran energinya benar-benar terputus? Apa itu berarti? Dia benar-benar adalah seorang pemboros, bukan? Bagaimana mungkin dalam keadaan seperti ini bisa melatih 19.000 jin? Bagaimana melatihnya? Tanpa danti dan 5 saluran, tidak bisa melatih energi, hanya bisa melatih tubuh saja. Meningkatkan kekuatan otot dan tulang. Kalau diungkapkan dengan baik, itu adalah latihan fisik murni. Kalau diungkapkan dengan buruk, itu hanya kekuatan kasar semata, tidak berbeda dengan monyet dari zaman purba. Hahaha. Apa yang dikatakan Yang Mulia sangat benar. Orang ini, Ye Chen, hanya memiliki kekuatan fisik semata. Hanya dengan menguasai spiritual ki, barulah dia bisa disebut sebagai yang kuat sejati. HMPH, meskipun dia masuk ke sekte Suantian, itu hanya akan membuang-buang sumber daya. HMPH, tidak ada masa depan. Apa yang kamu banggakan barusan, kamu hanya punya kekuatan fisik. Meskipun tubuhmu sudah dilatih hingga 19.000 jin, tapi sekarang kamu tidak bisa melatih ki. Akhirnya, batasmu rendah. Tidak bisa diubah. Yesuan, jangan banyak bicara. Janji 3 hari. Sekarang saatnya untuk memenuhi janji. Sekarang aku tantang kamu di depan semua orang. Apakah berani bertarung hidup dan mati? Apakah itu jenius atau sampah? Hidup atau mati? Mari kita lihat siapa yang kuat dan siapa yang lemah. Zixuan. Apakah kamu berani naik ke sini untuk bertarung mati-matian denganku? Baiklah,
Ye Chen, aku akan mengabulkanmu. Seperti yang kita ketahui, kamu hanya memiliki kekuatan kasar. Itu tidak bisa disebut sebagai penari sejati. Hanya dengan alat yang sesuai, dan dilatih dengan keterampilan bela diri, agar dapat memanfaatkan kekuatan maksimal. Aku ingin membuktikan kepada semua orang, bahwa kamu di depan aku tetaplah seorang yang tidak berguna. Semakin banyak omong kosong yang kamu katakan, semakin sering kamu akan terkena tamparan nanti. Wajahmu akan semakin bengkak. Aku khawatir sebelum selesai, kamu akan merasa malu dan mengakhiri hidupmu. Gambar seni bela diri 1. 5 saluran dantian. Latihan Qi sebagai utama, lainnya sebagai pendukung. Latihan tubuh ini tidak ada artinya jika tidak mengamati diri. Memang, meskipun latihan tubuh murni adalah jalan yang benar, tetapi akhirnya harus melatih jalan. Dari zaman kuno hingga sekarang, orang yang sukses sangat sedikit. 10 orang yang berlatih, 9 sakit paru-paru, dan 1 lagi sedang menangis. Ye Chen, kamu ngapain berisik? Dengan kamu belum layak membuat kakakku turun tangan. Biarkan aku yang mengajarkanmu cara bersikap. Ini dia Ye Chen. Kau hanya sampah, berani-beraninya sombong. Jangan bicara tentang Nona Ye Xuan dan Tuan Yelan, bahkan jika aku membunuhmu sembarangan. Benarkah, karena kamu begitu percaya diri? Kalau begitu, naiklah ke panggung. Sekalian aku akan mengurusmu juga. Ye Chen, kamu memang sangat angkuh. Tapi karena kamu yang mengatakannya, jangan salahkan kami jika kemenangan ini tidak terduga. Semua orang sudah melihat, karena Ye Chen bersikeras mencari mati, maka kita akan mengabulkannya. Sesuai dengan aturan keluarga Ye, begitu naik ke panggung hidup dan mati, akan ditentukan pemenang dan kalah, juga akan ditentukan hidup dan mati. Siapapun tidak boleh campur tangan, juga tidak boleh membalas dendam. Benar. Pertarungan hidup mati klan Ye sekarang dimulai. Lan Shao, berapa banyak serangan yang bisa Ye Chen lakukan di tangan kita? Paling banyak 1 serangan. Cuci mobil. Para pejabat tidak ada yang membawakan pidato pembuka. Langsung bertarung. Memang orangnya tegas dan tidak banyak bicara. Kalau tidak, ini adalah duel hidup dan mati. Apa kamu kira ini permainan anak-anak? Sebelum bertarung masih perlu berdiskusi. Selalu ada orang yang seperti bunga di rumah kaca, tidak pernah mengalami badai. Jadi mereka tidak mengerti hal-hal ini. Banyak kali. Orang mati karena terlalu banyak bicara. Ye Chen, kau berani menyerang diam-diam. Ah. Ini. Dalam sekejap, kedua orang itu sudah kalah. Ye Chen, sampai ini, dalam 2 serangan berhasil membunuh Ye Chun dan Yelan. Sungguh tidak percaya. Bangsat kecil. Bunuh Lanku. Aku akan menghancurkanmu hingga menjadi debu. Tuan muda, orang tua ini tidak takut padamu. Kepala Kota Du, kamu terlalu ikut campur. Kamu sudah tua tetapi tidak menghormati. Saya tentu harus mengatur pelanggaran aturan ini. Kalian masih tertegun melakukan apa? Ayo, cepat. HMPH. Bagaimana? Duel hidup dan mati ini juga melibatkan keroyokan. Ye Chen, jelas-jelas kamu yang pertama kali menyerang diam-diam. Hahaha. Orang tua, apa yang dimaksud dengan serangan diam-diam? Pertarungan sudah dimulai. Jika aku tidak bergerak, apakah aku harus menunggu mereka membunuhku? Katanya ini adalah pertarungan hidup dan mati. Tidak boleh ada balas dendam. Sial, omong kosong. Ye Chen mencari mati. Singa dan kelinci akan mengerahkan seluruh kekuatan mereka. Dalam pertarungan hidup dan mati, tidak ada yang namanya serangan diam-diam. Lagi pula siapa yang akan menyiapkan waktu untukmu? Hanya bicara omong kosong. Sungguh aku pun tidak bisa menontonnya lagi. Yang lebih konyol adalah kamu memiliki pelajaran dari pengalaman sebelumnya. Masih saja ingin mengulangi kesalahan yang sama. Aku hanya bisa bilang kalian berdua, generasi penerus keluarga Ye, semuanya hanya pemboros, bebal dan bodoh. Kalau mati ya pantas. Kalian berdua juga tidak sepakat untuk bertarung hidup mati. Tak boleh ada balas dendam, tapi kamu tidak bisa menerima kekalahan. Beralih kata, perintah pagi, ubah sore. Aku rasa posisi ketua keluarga Ye ini sebaiknya tidak diduduki. Agar tidak memalukan diri sendiri. Menjadi bahan tertawaan para pahlawan di seluruh dunia. Saya bilang Yemo, anakmu berdua satu tidak bisa mengalahkan mereka. Kau yang tua tidak mengerti etika. Begitu orang lain tidak bisa melihat. Dengan berani turun tangan.
Kau bahkan memanggil seluruh Dewan Elder untuk ikut. Apakah kau masih punya muka? Apakah kau mau mempermalukan seluruh keluarga Ye? Awalnya bilang pertarungan hidup dan mati adalah 2 lawan 1. Kalau tidak bisa menang ya sudah. Ternyata malah melakukan pengeroyokan. Aku sarankan kamu sebaiknya berhenti. Jangan bilang kalian dari keluarga Ye. Bahkan wajah kami di seluruh kota kambing ini sudah hampir kamu hancurkan. Yemo, semua pahlawan di dunia ini sedang memperhatikan. Cepat hentikan. Kenapa menatap seperti itu? Kalau berani, datanglah bertarung hidup dan mati denganku. Ayah dan anak, turunlah. Aku pasti akan membalas dendam untuk adikku. Pengkhianat penjaga, bocah kecil, setelah pertemuan suku selesai, aku akan memotongmu menjadi berkeping-keping. Dan juga pelayanku, Ye Suang. Ye Chen, apakah kamu tahu sekarang aku? Aku tahu kamu akan mengucapkan banyak omong kosong. Tapi jangan bicara dulu, aku tidak mau mendengar. Langsung saja naik ke panggung untuk menentukan hidup dan mati. Ye Xuan, bangkit tingkat 1. Masih muda sudah level 55. Kenaikan levelnya bahkan 9 level. Bakat emas. Memiliki wujud sang pejuang. Bahkan dari 5 akademi Xuan Tiansek, 4 akademi datang untuknya. Dengan aura seperti itu di dirinya, melihat seluruh benua Xuanti, juga merupakan keberadaan yang langka. Dan Ye Chen, sang jenius dari keluarga Ye yang pernah jatuh, yang konon hanyalah sampah, hari ini justru membuat orang terkejut berulang kali. Uji ketahanan. Tangga gravitasi, mencapai puncak. Jelas sekali, 5 saluran energi di dalam tubuhnya telah hancur. Namun dengan tekad, ia masih bisa mengalahkan keluarga Ye dalam sekejap. Kedua Xiao Bei, uji bakat mereka bahkan mencapai level 10. Sosok Dewa Perang, melihat seluruh benua Xuanji, mereka adalah keberadaan yang langka bagaikan bintang-bintang. Tidak disangka kita di kota kecil Yangcheng ini, ternyata muncul sepasang jenius yang luar biasa. Saat ini kedua orang ini akan bertarung. Bagaimana hasilnya ya? Baiklah, babak pertama ternyata imbang. Hahaha, ini menarik. Teman-teman, bagaimana pendapat kalian tentang babak ini? Jika hanya berdasarkan kekuatan, Ye Chen dengan 19.000 jins tentu lebih unggul daripada Ye Xuan. Hanya saja, seorang pejuang sejati, kekuatan dan kelemahan tidak hanya terbatas pada itu, tetapi juga tergantung pada kualitas senjata, tingkat keahlian, bahkan konsentrasi energi yang terakumulasi, serta atribut jalur kekuatan. Benar. Apa gunanya memiliki kekuatan besar, dan Tian 5 saluran adalah yang paling mendasar. Jangan katakan bahwa Ye Xiaojie terbangun dengan 5 saluran tingkat bumi, hanya dengan dukungan yang kuat dari Dan Tian. Rasanya sudah cukup untuk menggulung. Apakah mungkin orang liar ini bisa menemukan metode pelatihan sejati dari tubuh murni? Tapi apakah itu mungkin? Itu belum tentu. Mungkin keterampilan bela diri Ye Chen dan kekuatan keseluruhan tidak kalah dari Ye Xuan. Jangan lupa bahwa dia adalah jenius keluarga Ye di masa lalu. Dia telah berjuang dengan keras untuk sampai ke sini. Bagaimana jika dia benar-benar memiliki metode latihan murni? Meskipun jalan bela diri berlandaskan pada kekuatan spiritual, tetapi dalam kondisi di mana kekuatannya cukup besar, maka Ye Chen bisa bertarung langsung dengan Ye Xuan. Hasilnya sulit diprediksi. Kau sendiri bilang ini hanya kemungkinan. Apakah kamu merasa ada kemungkinan itu? Jadi saya bisa memastikan, orang yang menang kali ini pasti Ye Xuan. Guru Bailing, apa pendapat Anda? Saya rasa segala sesuatu mungkin terjadi. Orang ini kadang-kadang tidak bisa berbicara besar. Jika tidak, akan sulit untuk mundur. Kakak Bailing, jika Anda berpikir demikian, maka kita hanya perlu menunggu dan melihat. Konsentrasi kekuatan spiritual lebih tinggi, garis keturunan juga lebih murni. Sepertinya dalam 3 hari ini, Ye Mo benar-benar memberikan banyak sumber daya kepada Ye Xuan. 20.000 jin kekuatan. Ini tidak mungkin. Dia jelas-jelas memiliki 5 saluran energi yang mendidih di dantiannya. Tidak bisa terdeteksi ada perlindungan keamanan. Tapi mengapa kekuatannya tidak berkurang malah meningkat? Hanya dalam 3 hari, dia bahkan lebih kuat daripada sebelumnya sebelum kehilangan kekuatan. Tidak dapat dipercaya. Tidak. Anjing pejuang. Seni pedang Yunyun. Senjata kelas kekaisaran keluarga Ye, berlatih hingga puncak, seperti aliran awan dan air, namun bisa turun sekejap. Lihatlah, Ye Chen tidak hanya memiliki kekuatan kasar, hanya dengan satu langkah maju dan mundur yang sederhana, serangan pedang Nona Ye Xuan dapat diatasi.
Sepertinya pemahaman Ye Chen tentang seni bela diri tidak seburuk yang kita kira. Seni pedang ini adalah seni pedang yang baik, tapi kamu lupa siapa yang mengajarkanmu. Ah, menunjukkan kemampuan di depan orang yang lebih ahli. Mengapa Ye Xuan hanya memiliki kemampuan bertahan, tidak ada kemampuan untuk menyerang? Inilah semua kekuatanmu. Sungguh mengecewakan sekali. Kamu tidak bilang ingin membuat semua orang mengerti. Aku hanya memiliki kekuatan kasar, tidak bisa dianggap sebagai seorang pejuang sejati. Kamu tidak bilang ingin membuat semua orang menyadari bahwa aku adalah seorang sampah. Jadi sekarang, siapa sebenarnya yang adalah sampah? Orang ini, Ye Chen, benar-benar layak disebut sebagai jenius dari keluarga Ye di masa lalu. Hanya dengan kekuatan fisik dan keterampilan, dapat membuat Ye Xuan, si putri yang terhormat, mundur terus-menerus. Benar. Begitu dia berhasil dengan satu pukulan, dia sudah mendapatkan keunggulan. Dan Ye Xuan, sama sekali berada dalam posisi tertekan. Kalau bukan karena melihat dengan mata kepala sendiri, sungguh sulit untuk dipercaya. Kata-kata Master Bailing memang ada benarnya. HMPH, jangan terlalu bangga. Ye Xuan belum menggunakan 5 saluran. Xuaner, gunakan 5 saluran. Tamatkan hewan ini. Ye Chen, sekarang aku akan menunjukkan kepadamu kekuatanku yang sebenarnya. 5 jalur tanah. Kacau tak terbatas. Es Ling Yun. Tidak heran kamu begitu percaya diri. Ternyata kamu sudah tahu bahwa atribut 5 jalurnya adalah atribut jalur tanah tingkat 9. Hahaha, benar, itu adalah Es Ling Yun dari 5 jalur tanah tingkat 9. 5 jalur memisahkan langit dan bumi. Xuan Huang tidak biasa. Xiao Cheng dan yang lainnya terbangun. Xuan sudah seperti kuburan nenek moyang yang mengeluarkan asap hijau. Dan ini 9 jenis 5 saluran, ditambah bakat 9 tingkat. Haha, selama ada cukup sumber daya, maka masa depan pasti menjadi suci bela diri. Pertunjukan yang baik baru saja dimulai. Tuan Muda. Tuan Muda. Tidak apa-apa. Meskipun keterampilan pedangku lebih cepat dan lebih terampil, terlihat sangat mahir. Namun tanpa dukungan jalur bela diri, Dewa Pedang rentan dan lemah, takutnya tidak akan bisa bertahan lama. Tidak bisa dibayangkan. Ye Chen yang seumuran ini. Tekniknya sudah mencapai tingkat ini. HMPH, pada usia kita, mungkin kita tidak sebanding dengannya. Memang, mungkin kecuali Bailing, hanya catatan sejarah yang bisa menyebutnya. Selain itu, sepertinya tidak ada yang kedua. Kan, kemampuan pedang Ye Chen memang bagus. Sayangnya, dia tidak punya uang. Dia tidak memiliki 5 saluran di dantiannya. Kekuatan mereka terlalu jauh berbeda. Jika terus begini, anak ini pasti kalah. Ye Chen, aku tahu kamu dulunya adalah seorang jenius. Bapakku tiada taraf. Tenaga yang cukup besar. Aku juga mengakui kamu. Tanpa danti dan 5 jalur, tak bisa memperkuat diri. Akhirnya adalah jalan Su. Hari ini aku akan menunjukkan padamu, melihat seberapa besar dunia ini. Perhatikan baik-baik. HMPH. Ah, ini adalah satu pedang yang terhubung. Bentuknya seperti ombak yang liar, hidupnya seperti gelombang yang marah. Teknik pedang Ruo Sui. Salah satu dari 5 teknik pedang tertinggi Sekte Xuantiang. Teknik pedang Ruo Sui. Si Menxing. Keluarga Si Menmu ternyata telah menyerahkan teknik pedang Ruo Sui kepadanya. Nona Ye Xuan adalah tunangan dari Si Men dan sang tuan muda kami. Bahkan rektor kami sangat memperhatikan hal ini. Memberikan teknik pedang ini kepadanya tidak ada salahnya. Ternyata itu adalah teknik pedang Luo Sui. Sepertinya pertarungan ini tidak ada suspens lagi. Ya, Ye Chen sudah pasti menang. Ye Xuan memang memiliki kemampuan 9 kelas yang ke-9. Secara keseluruhan, dia jauh lebih kuat dari Ye Chen, memiliki keterampilan pedang tingkat tinggi seperti ini. Ye Chen sama sekali tidak mungkin mengalahkannya. Ye Xuan pasti akan menang. Dukungan dari sekte besar memang berbeda. Ilmu terhebat bisa didapatkan. Sayang sekali. Kami di kota yang sudah mencapai batas. Itu hanya teknik emas saja. Ye Chen kalah dengan sangat menyedihkan. Bagus, Xuan.
Bagus sekali, meskipun Ye Xuan adalah orang dari keluarga Simen kalian, tetapi dia belum benar-benar menjadi anggota. Dia juga belum secara resmi berguru. Kalian berani sembarangan menyerahkan teknik Ruo Sui kepada dia. Kembali ke sekte, aku harus memberitahu Xing Tang. Namun hanya dengan mengandalkan teknik pedang Ruo Sui, rasanya sulit untuk menang. Aku rasa itu belum tentu. Oh, Ye Xuan telah menunjukkan seluruh teknik pedang Ruo Sui. Apakah masih ada ketegangan dalam pertarungan ini? Pedang yang sangat kuat. Ternyata Ye Xuan juga memiliki teknik pedang seperti ini. Keluarga Ye tidak mungkin memiliki senjata seperti ini. Sepertinya ini diberikan oleh keluarga Simen. HMPH, ini baru menarik. Perhatikan baik-baik, pedang ini bernama Ruo Sui. Ruo Sui, ayo, pedang ini. Berkaitan dengan hidup dan mati. Ye Sen, ini sedang melakukan apa? Bagaimana bisa melemparkan semua senjata? Jangan-jangan dia tahu tidak bisa menang, lalu menyerah begitu saja. Kalau bukan itu, apa dia sedang menyimpan kekuatan besar? Aku tidak akan mengecewakanmu, sampah ini. Aku tidak akan mengecewakanmu, sampah ini. Ye Chen jelas sedang melakukan hal yang mustahil. Bahkan tidak menggunakan pedang, mengandalkan kekuatan fisik. Ini sama saja dengan mencari mati. Mungkin aku pernah menganggapmu seperti cinta sejati. Seperti keluarga. Memberimu segala kebaikan. Kau pernah menjadi orang terpenting dalam hidupku. Tapi aku sama sekali tidak menyangka, ternyata semua ini hanyalah ilusi. Semua ini palsu. Mulai sekarang, semua ini akan lenyap. Karena, aku akan memberitahumu, aku juga punya pedang. Pedang ini menentukan menang kalah, juga memutuskan hubungan dan permusuhan. Aku akan menggunakan pedang ini untuk membuatmu tahu semua kebanggaanmu di hadapanku. Seperti pedang Xiao Jiumen. Cahaya dingin dari hutan jahat. Keluar dari puncak yang aneh, dapat membuka jalan hidup dan mati. Pergi mati, Tuan Muda. Aku dan hatiku tertekan. Di sini, cahaya dingin menyelimuti Inggris. HMPH. Tidak mungkin. Ye Chen benar-benar menang. Ye Xuan kalah, tidak mungkin. Ini bagaimana mungkin? Ye Xuan yang menggunakan teknik pedang jatuh malah kalah. Tidak bisa dipercaya. Sungguh tidak bisa dipercaya. Benar-benar, di dunia ini segalanya mungkin. Hahaha, bagus. Hewan. Kau curang, jelas-jelas meridian di dantianmu sudah hancur. Bagaimana bisa menggunakan senjata yang begitu kuat? Apa urusanmu? Kamu. Berani sekali. Berani sekali. Ah. Ya. Kakek tua. Pergi jauh dariku, berani sekali kau. Tuan muda. Bangsat kecil, kau masih belum berhenti? Buka mulutmu. Kau sudah mencarinya dengan baik, tidak apa-apa. Hewan kecil itu, cepat datang dan berlutut mengaku bersalah padaku. Apa kesalahanku? Sombong. Gila, siapa kamu? Berani meragukan aku? Aku bilang kamu bersalah, maka, kamu memang bersalah. Jangan paksa aku untuk bertindak sendiri. Kalau tidak, kamu akan menyesal. Ye Chen. Meskipun nilai ujianmu lebih baik dariku, lalu apa? Kamu menang dariku, lalu apa? Di depan orang yang benar-benar kuat, kamu selalu hanyalah semut. Anak muda, kamu sudah mati. Dia, Ye Chen, sudah membuat marah utusan dari Sekte Xuantian. Hari ini siapapun tidak bisa menyelamatkannya. Hahaha. Ternyata inilah cara kalian, Sekte Xuantian. Mengandalkan kekuatan sekte sendiri untuk mengganggu hidup dan mati orang lain dalam duel. Bisa melakukan sesuka hati. Menginjak orang lain. Lalu bagaimana? Bodoh.
Jika kekuatanku cukup. Siapa yang berani seperti ini? Jika Xiao Kang memiliki kekuatan yang cukup, siapa yang berani menghina saya? Saya pasti harus menjadi lebih kuat. Hanya dengan kekuatan yang cukup kuat, aku bisa melindungi diriku sendiri, melindungi orang-orang terkasihku. Bodoh, meski hasil ujianmu lumayan baik. Tapi saat benar-benar bertarung, aku bisa menginjakmu dengan satu jari. Benarkah? Haha. Jadi kamu hanya bisa yang besar menganiaya yang kecil, jika usia sama. Aku juga tidak berbeda. Terlalu keterlaluan. Mencemarkan nama baik para jenius di antara mereka. Aku akan berjuang sekuat tenaga. Aku akan bertarung dengannya. Makhluk yang tidak tahu malu. Hari ini biarkan kamu tahu. Bagaimanapun juga, kamu tetaplah sampah, Paman. Berhentilah. Simon Xing, apa kamu sudah cukup membuat keributan? Tanganmu terlalu panjang. Kapan urusan hidup dan mati keluarga Ye menjadi urusanmu? Bagaimana kamu bisa menyalahgunakan kekuasaan Xuantian Shengzong untuk menindas orang lain? Saudara Bailing. Apakah kamu masih ingin memihak sampah ini? Kamu harus berpikir matang-matang. Sampah seperti ini, masa depan kota ini sudah pasti sangat terbatas. Sama sekali tidak berharga. Kita berdua punya pendapat sendiri. Xuaner sebelumnya mengalami luka dalam yang parah, meskipun telah mengonsumsi pil dari utusan Simon King, tapi kondisinya tidak begitu baik. Ditambah lagi, baju pelindungnya hancur. Jika Xuaner terus menyerang, pasti akan dibunuh oleh Ye Chen. Kenapa orang tua itu? Kau lagi merencanakan konspirasi apa? Apakah kamu sedang mencari alasan untuk menghentikan pertarungan hidup dan mati antara aku dan Ye Xuan? Atau mungkin mencari alasan untuk menghilangkan aku? Katakan saja. Semua orang menunggu untuk mendengar. Ye Chen. Saya rasa pertarungan kali ini tidak adil. Kamu pasti curang, kau anjing tua. Kau masih mau sedikit harga diri, sebelumnya aku 1 lawan 2 melawan anakmu dan Ye Chong. Kau bilang itu serangan diam-diam, masih mau berkelahi beramai-ramai, lalu aku duel melawan Ye Xuan, aku yang kena di mata kanan. Kau bilang aku curang. Kau ini anjing tua memang lebih tebal mukanya daripada hidup dan mati. Para tetua Ye mendengar Ye Chen memberontak. Bunuh dia. Keluarga Ye ini benar-benar tidak tahu malu, terus-menerus merendahkan diri. Semua ini karena tidak bisa menerima kekalahan. Bukan hanya tidak bisa menerima kekalahan, sungguh sangat tidak tahu malu. Ketika Ye Chen menang, mereka bilang itu curang. Ye Mo ini juga hanya seperti ini saja. Ye Mo ini benar-benar mempermalukan keluarga Ye. Juga benar-benar mempermalukan kota Yangcheng. Memang benar, pahlawan di dunia ini semua berkumpul di sini. Namun perilaku seperti ini memang mempermalukan sampai ke rumah nenek. Hehehe. Lalu apa yang bisa dilakukan? Ye Lan adalah anak kandungnya. Ye Xuan adalah putri yang paling dia sayangi dan harapkan. Ye Mo pasti tidak akan membiarkannya mati. Hanya saja cara ini benar-benar sangat memalukan. Sebagai tuan kota Yangcheng, saya merasa malu. Kalian masih terdiam di situ untuk apa? Cepat bunuh dia untukku. Kepala tertinggi telah keluar. Kepala tertinggi, kepala tertinggi, Anda telah keluar. Semua, mohon maaf. Ye Mo, beraninya kau. Berani bertindak seolah-olah melihat guru, tidak mematuhi aturan di panggung kehidupan dan kematian. Mulai saat ini, menggulingkan posisi Elder Ye Mo. Menjadi anggota biasa dan merenung di gunung belakang selama 3 tahun. Namun mengenai pertarungan hidup dan mati ini. Pertarungan di panggung hidup dan mati adalah sesuatu yang ditentukan di depan para pahlawan dunia. Tentu saja harus ada awal dan akhir. Apa yang kamu katakan juga ada benarnya. Tuan tua, Xuaner adalah seorang Jiupin di Jie. 5 jalur juga merupakan orang yang dipilih Jiupin. Dan bahkan banyak orang dari 4 akademi Xuantian Shengzong yang datang. Semua ingin menjadikannya murid. Selain itu, bahkan si Menyu dari Baijin Yuan juga menyukai Xuaner. Memilihnya sebagai tunangan. Bisa dibilang masa depannya sangat cerah. Sedangkan Ye Chen hanya kebetulan menang melawan Xuaner saja. Dia memiliki dantiannya yang hancur, keanggunannya hilang. Orang seperti dia sepertinya seumur hidup hanya bisa berlatih dengan kekuatan kasar. Jadi pencapaiannya sangat terbatas. Yang terhormat, mengapa Anda harus melawan sekte Xuantian hanya untuk orang yang tidak berguna ini?
Ye Chen, benar-benar meridian dan pusat energi Anda telah hancur total. Semua itu adalah perbuatan Ye Mo dan Ye Xuan yang berkolusi dengan orang luar. Mereka telah menghancurkan saya demi keluarga Ye. Saya berjuang mati-matian. Saat saya terluka parah, mereka justru memanfaatkan kesempatan ini untuk menghancurkan pusat energi saya, menggali 5 jalurku, memaksaku membatalkan pertunangan, mengusirku dari posisi tuan muda, bahkan berusaha membunuhku. Terutama kamu, Ye Xuan. Jika bukan karena kamu menggali 5 jalurku, dan menggabungkannya dengan 5 jalurmu sendiri, bagaimana mungkin kamu memiliki darah tingkat rendah 9? Apa yang kau miliki? Oh, begitu, Ye Chen, mantan jenius ini. Bagaimana bisa menjadi sampah? Aku bilang, Ye Xuan sebelumnya juga tidak begitu terkenal. Bagaimana bisa menjadi jenius? Sayang sekali, jika Ye Chen tidak terbuang. Kota yang kita benar-benar akan melahirkan naga sejati. Ternyata ini adalah perbuatan kalian berdua, ayah dan anak. Yang mulia tua. Sekarang membicarakan ini sudah terlambat. Dia hanyalah seorang yang tidak berdaya. Sekarang hanya ada Xuan. Dialah harapan masa depan keluarga Ye. Ye Xuan tidak boleh mati. Ini berkaitan dengan masa depan keluarga Ye. Dan Ye Xuan terlibat sangat dalam dengan Xuan Tian Sengsong. Tidak bisa bertindak. Jika Ye Xuan terjadi sesuatu, kita tidak bisa menanggung kemarahan Bai Jingyuan dan keluarga Simen, Ye Chen. Mulai saat ini, kecuali Tuan Muda, kembalikan semua perlakuanmu sebelumnya. Tetapi mengenai pertempuran di panggung hidup dan mati, sampai di sini saja. Hahaha. Dahulu, keluarga Ye mengalami bencana besar. Ayahku, mengingat bahwa kami juga berasal dari keluarga Ye, dengan berani membantu keluarga Ye di kota kambing. Setelah beberapa tahun, keluarga Ye menghadapi ancaman luar. Semua ditangani oleh ayah dan aku yang menjaga dan menstabilkan. Aku telah mengorbankan darah untuk keluarga Ye, memberikan upaya bersempurna untuk melindungi. Namun pada akhirnya, Ye Xuan menenggelamkan mereka. Begitu menyakitkan bagiku. Sebagai seorang elder agung, kau membiarkan ini terjadi. Sekarang aku berpikir, tidak lain adalah kamu merasa aku sudah hancur dan tidak berdaya. 5 saluran telah terputus. Seorang yang tidak berguna, sama sekali tidak ada nilai manfaat, tidak perlu untuk memperjuangkan keadilan untukku, Ye Chen, dan membuat marah Ye Mo dan yang lainnya. Benar. Ye Chen. Kamu harus memikirkan kepentingan yang lebih besar. Saya tidak mengenal baik dan buruk, tidak mengenal baik dan buruk. Yang mulia tertinggi, meskipun Anda sedang meditasi, tapi saya rasa Anda sudah lama tergerak oleh kualitas Ye Mo dan yang lainnya. Alasan Anda tidak menghentikan mereka. Tidak lain adalah karena sejak ayah saya meninggalkan keluarga Ye. Jabatan kepala keluarga Ye sudah lama kosong, menunggu dengan sia-sia. Sekarang kamu hanya menonton dari jauh, tidak lebih dari ingin melihat pertarungan singa di gunung, kemudian memetik keuntungan sebagai pemancing. Lalu bilang apa-apa untuk memikirkan kepentingan besar. Mengapa harus berpura-pura begitu berpenampilan baik? Ayah dan anak Ye Chen ini, akhirnya memang salah menaruh perasaan kepada Ye Family. Sungguh sekumpulan serigala tua, meskipun mereka adalah lawan, namun merasa tidak berharga untuk mereka. Bukankah begitu, meskipun pertikaian keluarga tak terhindarkan, namun perlakuan seperti ini terhadap pahlawan keluarga, tentu saja membuat orang merasa dingin, sungguh menjijikkan. Pada akhirnya, kami tetaplah orang luar. Meskipun kami memiliki nama yang sama, Ye, di dalam darah kalian, kalian sama sekali tidak menganggap kami sebagai keluarga. Meskipun aku, Ye Cheng, telah berjuang mati-matian untuk klan Ye kalian. Yang lucu adalah, semakin kuat aku, semakin kalian merasa Ye Cheng adalah duri dalam mata kalian. Sangat ingin mencabut sampai ke akarnya, ingin mengakhiri segala masalah selamanya. Jika demikian, mengapa aku, Ye Cheng, harus berperasaan berlebihan, sekarang di hadapan seluruh pahlawan dunia? Aku mengumumkan bahwa aku, Ye Cheng, mulai sekarang keluar dari keluarga Ye di kota kambing. Mulai sekarang. Keluarga Ye di kota kambing tidak ada hubungannya lagi dengan aku. Ini Ye Chen. Benar-benar ingin memutuskan hubungan dengan keluarga Ye. Ini sebenarnya adalah hal yang baik bagi kami. Ye Chen benar-benar seperti itu. Jika Ye Chen benar-benar begitu. Ye Chen, siapa yang membiarkanmu pergi? Kepala tertinggi, Ye Chen, meskipun dantiannya telah hancur, tapi dia masih memiliki kekuatan yang luar biasa. Sampai saat ini, sudah berpisah dengan keluarga Ye.
Jika dibiarkan pergi begitu saja, pasti akan menjadi bencana. Mengapa tidak memanfaatkan kesempatan ini untuk melaksanakan hukuman, agar tidak ada masalah di kemudian hari? Benar. Ye Chen sudah berkhianat, pasti menyimpan dendam. Jika tidak membunuhnya, suatu hari nanti pasti akan beralih pihak, menghancurkan keluarga Ye. Oleh karena itu, saya sarankan, segera bertindak. Menghancurkan hingga ke akarnya. Ayo pergi. Ye Chen memberontak. Mengkhianati keluarga, harus dihukum mati. Orang-orang, tangkap dia. Baik. Jangan takut, aku akan melindungimu. Tuan Muda, saya tidak takut. Saya ingin menemani Tuan Muda. Saya juga ingin menemani Tuan Muda. Kakak pengawas. Kakak pengawas. Kakak pengawas. Cepat bangun, ada masalah darurat. Ada apa? Sekelompok orang tua itu tidak menghormati peraturan. Mereka ingin berkelahi. Aku berpikir, jika tidak bisa menang, apakah ada cara yang terhormat untuk melarikan diri? Jangan panik, dalam teknik tubuh pedang tidak ada yang bisa dihancurkan. Ada satu jurus yang disebut pisahkan yin dan yang. Begitu jurus ini dikeluarkan, dunia dan alam gaib terpisah. Entah kamu mati atau dia yang mati. Bermain dengan probabilitas. Tidak sepenuhnya seperti itu. Gerakan ini tidak memiliki tingkat. Tidak ada inti penggunaan gerakan. Semua bergantung pada sebuah kekuatan yang percaya diri dan tak terkalahkan untuk mendapatkan pengakuan dari pedang 9 segmen. Sehingga dapat membangkitkan kekuatan mengerikan di dalam dirinya. Apakah kamu bisa mendapatkan pengakuannya? Semua tergantung pada keberuntunganmu. Artinya, kamu harus cukup percaya diri untuk bisa bertahan hidup. Jianing Jie, jangan bercanda lagi, ya? Apa bedanya serangan tanah ini dengan bunuh diri? Pelayan yang harus mati. Kimeng. Ternyata ini adalah Elder Bai dari Sekte Xuantian. Tidak tahu ada urusan penting apa. Masalah penerimaan murid di Sekte Xuantian belum ditutup. Sekte Xuantian menerima murid. Lalu apa hubungannya dengan Ye Chen? Apa mungkin Sekte Xuantian juga merekrut Ye Chen? Kenapa tidak? Ye Chen sudah saya ambil. Apa? Tidak mungkin. Kau mau sampah seperti ini? Apa kau bercanda, Simon Xing? Aku rasa kau yang sedang bercanda. Ye Chen yang masih muda sudah memiliki kemampuan seperti itu. Meskipun dantian hancur, 5 saluran semua hilang, namun menciptakan keajaiban, mengalahkan level 55, dan juga meledakkan kekuatan 5 saluran, Ye Xuan. Bagaimanapun juga, dia adalah seorang jenius yang langka. Benar, apakah itu tes kehendak? Atau tes bakat? Ning Sen benar-benar mengalahkan Ye Xuan, meskipun dantiannya hancur, dan 5 salurannya tidak ada, tapi dia bisa menciptakan berbagai keajaiban. Menurutku, dia memiliki kemungkinan yang tak terbatas. Mungkin dia benar-benar menemukan jalan untuk melatih tubuh murni. Di seluruh benua Xuanji, kemungkinan besar hanya ada sedikit orang yang seperti itu. Lagi pula Ye Xuan sudah menikah dengan Bai Tinren. Saya juga tidak mudah. Mari kita coba lebih banyak. Saya bertaruh dia masih bisa menciptakan keajaiban di masa depan. Bagaimanapun juga, orang ini Ye Chen, aku Wu Mingyu yang akan mengambilnya. Apa maksudmu Bei Tanggui? Apa kalian Wu Mingyu yang akan mengambilnya? Ye Chen adalah orang yang aku kendalikan. Ye Chen, kami dari King Changpai dengan tulus mengundangmu untuk bergabung. Asalkan kamu bergabung dengan King Changpai, kau bisa memilih teknik yang kamu inginkan. Dan masih ada orang-orang tinggi yang akan menerima kamu sebagai murid, mengajarkan secara langsung. Bagaimana, Ye Chen? Aku juga menyambutmu di Wu Mingyuan. Asalkan kamu bergabung dengan Wu Mingyuan. Tidak hanya teknik dan seni bela diri yang bisa kamu pilih sesuka hati. Akan ada orang-orang tinggi yang menerima kamu sebagai murid, juga akan memberikan banyak sumber daya untukmu. Mengatasi kekhawatiranmu dalam berlatih. 2 akademi besar sekarang telah meninggalkan Ye Xuan, dan beralih untuk berjuang memperebutkan Ye Chen. Dan syarat yang ditawarkan bahkan lebih tinggi dari Ye Xuan. Sekarang para utusan tampaknya lebih menghargai Ye Chen. Walaupun Ye Chen memiliki dantiannya yang hancur dan tidak memiliki meridian, tetapi seperti Sekte Xuantian yang besar ini, mungkin ada cara untuk memperbaikinya, atau mungkin ada cara lain. Benar, Sekte Xuantian memiliki sejarah yang panjang. Harta karun tidak terhitung. Ini juga mungkin terjadi. Ye Chen bahkan tidak memiliki 5 jalur, tetapi memiliki kekuatan seperti ini. Jika benar-benar memulihkan 5 jalur, seberapa menakutkannya itu? Meskipun tidak bisa dipulihkan, juga bisa mencoba jalan pengembangan tubuh murni. Dalam sejarah,
Ada orang yang gantiannya hancur. 5 jalur hilang semua. Namun secara tak terduga mencapai puncak seni bela diri. Kekuatan yang tiada taraf. Jadi segala sesuatu mungkin terjadi. Sialan. Setelah dipikir-pikir, sepertinya memang begitu. Sayangnya Ye Chen sudah tersingkir. Dan karena hubungan Ye Xuan dengan Akademi Baijin, Ye Chen pasti tidak akan tahan. Sialan. Bagaimana bisa begini? Sialan, bagaimana bisa begini? Kakek tua, jangan lakukan itu. Berdiri kedinginan. Cepat serahkan sumber daya pelatihan yang kau utang padaku. Sumber daya pelatihan apa? Jangan berpura-pura bodoh padaku. Kita sudah punya taruhan sebelumnya. Kau kalah dan harus mengembalikan sumber daya pelatihan yang seharusnya aku terima. Apa kau ingin bermain curang di depan para pahlawan dunia? Suaner belum kalah. Kamu benar-benar berpikir kamu sudah menang? Oh ya, baiklah. Pertarungan hidup dan mati dilanjutkan. HMPH, berani sekali. Nona Ye Xuan adalah tunangan saya, jenius si Menyu dari Baijin Yuan. Siapa kamu berani menghina, mencari mati? Simen King, kamu sangat berkuasa. Apakah kamu benar-benar mengira bisa mewakili keluarga Simen, atau keluarga Simen bisa mewakili Xuantiang Shengzong? Jangan berpura-pura berkuasa di sini. Aku bilang padamu, Ye Chen, aku yang melindungimu. Aku ingin tahu apa kemampuan yang dimiliki keluarga Simen. Sisu Bailing, apakah kamu yakin ingin ikut campur? Saya pasti ikut campur. Sial. Ye Chen, saya mengumumkan. Mulai sekarang, kamu adalah hamba dari Xuantian Shengzong. Saya ingin mengangkatmu sebagai murid secara langsung. Tidak tahu apa pendapatmu tentang ini? Apa? Bahkan tuan ini saya harus secara pribadi menerima Ye Chen sebagai murid. Iya, harus tahu. Meskipun baru saja Ye Xuan menunjukkan penampilan yang mengagumkan, tuan ini tidak mengatakan ingin menerima murid. Kalian semua tertipu. Kalian semua ditipu oleh keluarga Ye. Biasanya siapa yang bilang Ye Chen tidak bisa, saya akan marah padanya. Terima kasih, Guru, atas dukungannya. Baik. Karena kamu adalah muridku, maka ada beberapa hal yang harus aku urus untukmu. Ye Mo, aku memberikanmu 2 pilihan. Pertama, memenuhi perjanjian taruhan. Kedua, pertarungan hidup dan mati antara Ye Chen dan Ye Xuan. Lanjutkan. Sial, tua yang agung. Ini, datang orang. Tangkap ketua tua. Kalian ini melakukan apa? Yang kalah harus menerima. Hidupmu harus memenuhi janji. Ambil sumber daya pelatihan Ye Chen. Banyak yang akan dibalas. Kenapa kalian bisa memperlakukan saya seperti ini demi Ye Chen? Jangan kalian lupakan. Suaner dan si Menyu sudah berikatan. Kalian seharusnya lebih memikirkannya. Betapa besar bantuannya bagi keluarga Ye. Sekarang Ye Chen telah mengkhianati keluarga Ye saya. Apa yang kalian lakukan sekarang adalah menggali kubur kalian sendiri. Jangan gunakan ini untuk menekan saya. Kalau tidak mau, ya sudah, selesaikan dengan cara keras. Tuan. Tuan. Tolong bantu ayahku. Ini urusan keluarga kalian. Aku tidak bisa mengurusnya. Suanger, tolong pegang ini sebentar. Keji sekali, keji. Binatang kecil, aku pasti akan membunuhmu. Sampah yang terkutuk. Lihat apa? Ini hanya untuk mengambil sedikit bunga jasa. Ye Xuan, apakah kamu ingat apa yang kamu katakan sebelumnya? Ketika orang dengan kekuatan marah, yang kuat dihormati, sedangkan yang lemah hanya akan diinjak. Sekarang kamu ada di hadapanku. Kamu adalah seorang yang benar-benar lemah. Katanya duel hidup dan mati. Kamu kalah tapi ingin menyelamatkan diri dan jadi penakut. Kamu tidak layak menjadi lawanku. Kamu ini siapa sih? Apa kamu benar-benar merasa bisa mengalahkanku? Di belakangku ada keluarga Simen. Sumber daya dan kekuatan di segala aspek lebih kuat darimu. Kamu hanya beruntung menang atasiku sesaat. Tapi hanya butuh 3 bulan. Tidak. Setengah bulan lagi aku akan mengalahkanmu. Aku memang lebih kuat darimu. Aku sudah memperingatkanmu lebih awal. Kau mengeluarkan banyak kata kasar. Membual begitu banyak. Akhirnya hanya akan membuat wajahmu bengkak parah. Tapi kau tidak percaya. Sekarang semua orang sudah tahu. Kau, Ye Xuan, gagal pamer. Wajahmu bengkak luar biasa. Aku rasa sebaiknya kamu berhenti berbicara sembarangan. Sungguh memalukan. Jika memang ada urusan, kita lanjutkan pertempuran hidup dan mati. Kamu. Ye Zheng.
Kamu telah memperlakukan ayah dan aku dengan begitu kejam. Jangan salahkan aku jika aku tidak berperi kemanusiaan. Saya juga mengumumkan, segera keluar dari keluarga Ye. Benar, keluarga Ye tidak perlu dipikirkan lagi. Saya ingin bergabung dengan Institut Platinum, mengikuti Anda pergi. Baiklah. Ini adalah pilihan yang paling bijaksana. Keluarga Ye yang kecil ini hanyalah tempat yang tidak berarti. Meninggalkan ini sungguh merugikan. Bakat Nona Ye Xuan dapat dilihat di seluruh daratan Xuanzhe, adalah keberadaan yang sangat langka. Ia pantas memiliki panggung yang lebih luas. Penghinaan Ye Chen hari ini. Suatu hari akan saya balas berkali-kali, jika bukan karena kalian banyak berbuat zalim. Lalu bagaimana mungkin ada penghinaan hari ini? Kalian ini murni hanya mengundang penghinaan untuk diri sendiri. Buat sendiri, terima akibatnya. Jangan terlalu cepat berbangga. Sampai di Xuantian Shengsong, semua yang aku hilangkan hari ini, martabatku, wilayahku, aku akan menghitung satu persatu untukmu. Aku akan memberitahumu, bahwa dirimu dan tunanganku, Simen Yu, sama sekali tidak bisa dibandingkan. Dia adalah naga sejati. Kamu hanyalah semut. Baiklah. Aku menunggu. Mungkin hari ini kamu tidak mati di panggung hidup dan mati ini juga baik. Suatu hari nanti, aku akan membuatmu melihat dengan mata kepalamu sendiri tentang apa yang kamu sebut sebagai jenius omong kosong itu. Tunanganmu yang kau banggakan, Simen Nu, akan diinjak-injak olehku seperti hari ini. Saat itu, aku ingin melihat seberapa layak kau untuk berlagak sombong. Semoga saat itu kau tidak merasa malu yang teramat sangat, hingga memilih untuk mengakhiri hidup di tempat. Cukup. Kalian sekarang bisa pergi. Jangan hanya bisa bicara omong kosong di sini, malunya. Jalan di depan Ye Chen masih panjang. Kita lihat saja nanti. Ye Chen, apakah kamu layak? Kamu bahkan tidak ada bandingannya dengan sehelai rambut dari Yang Master Simen. Sebaiknya kamu tidak pergi ke Sekte Xuantian, nanti kamu hanya akan menyadari betapa lemahnya dirimu. Juga hanya akan merasa sangat rendah diri dan putus asa atas apa yang dikatakan hari ini. Mari kita pergi. Ini adalah jimat yang selalu saya bawa. Kamu bisa membawa jimat ini ke Xuantian Shengsong. Langsung masuk ke Akademi Qilian. Maaf, ini di bawah namaku. Terima kasih, Guru. Anak yang baik, keberanianmu patut diapresiasi. Selamat bergabung dengan Akademi Qilian. Aku percaya padamu. Ayo cepat datang. Sekte Xuanti telah mengalahkan Simen dan bocah itu. Ye Chen, sampai jumpa lagi di Sekte Xuanti. Ye Chen, jadi kita berpisah di sini. Selamat datang di Sekte Xuanti. Ye Chen, meskipun energi dalammu hancur, meridianmu hilang sepenuhnya, tapi saya melihat semangat pantang menyerah dari diri Anda. Semoga di masa depan Anda bisa terus menciptakan keajaiban, menjadi penari terkuat. Terima kasih banyak, dua senior. Hari ini tidak memilih lembaga Anda. Sangat menyesal. Hahaha, tidak bisa. Seasal dan bersaudara. Sama saja. Anak ini memiliki bakat yang luar biasa. Hatinya bagai batu karang. Keputusan untuk membunuh sangat tegas. Tidak rendah hati, tidak sombong. Jika bisa mengatasi masalah 5 penghormatan di dantiannya, di masa depan pasti akan terbang tinggi dalam angin. Ayo pergi. Selamat kepada Tuan Ye yang bergabung dengan Sekte Xuantian. Jika ada kesempatan di lain hari, silakan datang berkunjung ke Feng Cheng. Kami senang Tuan Ye bergabung dengan Sekte Xuantian. Jika ada waktu, datanglah ke Huosheng. Pintu besar Huosheng selalu terbuka untukmu. Jika ada kesempatan, pasti akan datang. Semoga kita bisa bertemu lagi. Aku menunggumu. Ye Chen, tentang apa yang terjadi sebelumnya. Salahku. Sekarang aku secara resmi mengumumkan. Mulai hari ini, kamu adalah pewaris keluarga Ye. Tidak hanya itu, kamu adalah kepala keluarga berikutnya dari keluarga Ye. Anak muda. Kepala keluarga. Siapa yang masih peduli? Aku sudah mengumumkannya sebelumnya. Aku, Ye Chen, telah meninggalkan kota yang keluarga Ye tidak ada lagi hubungannya. Kita pergi. Hahaha. Keluarga Ye kalian benar-benar hebat, mengubah kartu terbaik menjadi berantakan. Memaksa seorang jenius pergi, dan memaksa jenius lainnya untuk mundur dari keluarga. Beberapa orang di industri, itu benar-benar aksi dewa. Hahaha.
Bukankah ini seperti kehilangan semangka untuk mengambil wijen, tapi ternyata wijennya juga tidak didapat. Hahaha. Maaf, saya tidak bisa menahan tawa. Hahaha. Sebuah aksi yang mengagumkan. Jelas sekali ini 250. Haha. Sebuah aksi yang sangat berlebihan, bikin aku tertawa mati. Hahaha. Kalian. Sekarang aku secara resmi mengumumkan. Mulai sekarang, keluarga Luo saya dan keluarga Ye kamu sepenuhnya memutuskan hubungan. Tidak hanya itu. Selanjutnya tetap menjadi musuh bebuyutan keluarga Luo. Hahaha. Sekarang saya secara resmi mengumumkan. Mulai sekarang, keluarga Ji saya memutuskan hubungan dengan keluarga Ye. Tidak hanya itu. Siapapun dari keluarga Ye, siapapun yang masuk dalam pandangan kita, lihat satu bunuh satu. Kalian keluarga Ye harus berhati-hati. HMPH, ayo pergi. Keluarga Ye. Selesai. Tuan muda, kemana kita pergi selanjutnya? Pergi ke Sekte Suantian. Apakah saya bisa bergabung tanpa kemampuan? Lagi pula, saya masih sakit. Tenang saja. Tuan muda sudah berjanji padamu, dia pasti akan melakukan segala cara untuk menyembuhkan penyakitmu. Sekarang, kamu hanya perlu fokus berlatih kitab itu, agar bisa sementara menekan penyakitmu. Siapa tahu di masa depan kamu bisa menjadi yang lebih hebat dari Tuan muda. Baik. Saya pasti akan berlatih dengan baik, agar bisa menjadi seorang yang kuat di masa depan, melindungi Tuan muda. Baik, saya akan menunggu. Tuan muda Ye, silakan berjalan perlahan. Saya tidak tahu apa keperluan Anda, Tuan Kota. Anda ini. Di sini ada Bing Ning dan Juki-san. Saya mendengar bahwa nona ini sedang sakit, perlu menggunakan Bing Ning dan untuk menekan. Sedangkan Juki-san dapat membantu mengumpulkan energi di Dantian. Ini hanya sedikit perhatian dari saya. Saya berharap Tuan Ye tidak menolak. Saya hanya ingin menjalin hubungan baik dengan Tuan Ye. Bagaimanapun, kita semua adalah orang yang Cheng. Saya juga berharap kamu, teman dari kampung yang sama, bisa berbuat sesuatu setelah keluar nanti. Siapa tahu di masa depan saya bisa memanfaatkan sedikit keuntungan dari kamu. Cheng Lingji. Terima kasih atas niat baikmu. Ye Shaoya dan yang lainnya akan pergi ke Suantian Sangsong. Ye Shaoya dan yang lainnya akan pergi ke Suantian Sangsong. Benar. Ayo. Ini adalah sedikit uang receh dan sebuah peta. Untuk biaya perjalanan kalian berdua dan untuk mengenali jalan. Selain itu, saya telah menyiapkan kereta untuk kalian di luar kota. Semoga Tuan Ye mau menerimanya. Tidak perlu berterima kasih. Budi baik hari ini. Saya Ye Chen pasti akan mengingatnya. Jika ada kesempatan di lain hari, pasti akan membalasmu dan aku. Gunung tinggi dan air jauh. Nanti kita bertemu lagi di dunia. Selamat tinggal. Tuan, barang-barang ini nilainya tidak sedikit. Begitu adanya, apakah ini terlalu menganggap tinggi orang ini? Saya tidak pernah menganggap tinggi siapapun, juga tidak akan meremehkan seseorang. Yan Cheng ini bersikap tegas terhadap musuh. Namun terhadap orang biasa, ia rendah hati dan sopan. Terhadap keluarganya, ia bahkan rela mengorbankan nyawanya, yang disebut memiliki perasaan dan kesetiaan. Namun juga tidak kekurangan keberanian. Seharusnya ia adalah orang yang luar biasa. Sayangnya keluarga Ye ini buta. Jika tidak, di masa depan kita hanya bisa duduk diam. Tapi untungnya, ini adalah hasil terbaik. Apa yang saya lakukan hari ini, sebenarnya tidak perlu dia membalas budi. Asalkan dia tidak menjadi musuh saya, itu sudah cukup. Jika bisa membalas budi, itu hanya akan menjadi kejutan lain. Ternyata begitu, Tuan. Anda masih sangat dermawan.